Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti kajian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa pula salawat kita sanjungkan ke baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang dengan banyak mengingat beliau, berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir, insya-Allah. Oke, izinkanlah saya selaku pembawa acara pada kajian hari ini sekaligus memberitahukan tentang susunan acara yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, nama saya Cutriska Ramazaniar. Saya aslinya dari Banda Aceh, biasa dipanggil Icut. Saya lulusan dari Fakultas MIPA Unsyah, jurusan Matematika. Sekarang saya bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta tahfiz Quran. Untuk selebihnya bisa dilihat seperti yang ada di layar monitor saudara semua. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini ya. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, selanjutnya ada tilawah oleh Umira Salfi, kemudian ada pemaparan materi oleh Lizana Enzain, selanjutnya ada sesi tanya jawab, kemudian ada pembacaan doa dan ditutup oleh saya sendiri lagi. Oke, saya ingin sapa-sapa dulu. Kira-kira ada berapa orang ya yang join pada hari ini? Nggak nampak semua karena ya. Ini udah 12 orang. 12. Ada Anissa, Artika, Dara, Desi, Eka, Gebrina, Liza, Nita, dan Nurliani. Oh iya, 12 orang. Alhamdulillah ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita baca dulu surah Al-Fatihah agar acara kita pada hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah, acara kita pada hari ini berjalan dengan hikmat dan lancar semua ya. Amin. Oke, selanjutnya kita langsung mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Umira Salfi ya, maaf, Umira Salfi. Kepada saudari Umira Salfi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pakai perkenalan lagi nih Kak, nggak usah ya? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma
خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut, silakan dibuka dulu mic-nya, Cut. Mohon maaf. Oke, berikut di layar saudara dan teman-teman semua sudah ada biodata dari Umira Salvi. Langsung saja pada acara kita selanjutnya, yaitu acara inti kita ya, acara pemaparan materi oleh Lizayana M. Zain dengan judul Sudah Siapkah Aku Menikah? Oke, kepada pemateri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suaranya? Agak sedikit kecil ya Kak ya, dekat lagi. Dengar nggak Lina suaranya? Udah Kak? Udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah sama-sama kita panjatkan karena dengan izin Allah masih Allah berikan kesempatan kepada kita yang mungkin Ramadan tahun lalu kita pernah berdoa kepada Allah semoga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menikmati ataupun merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga kita tidak menjadi orang-orang yang mudah melupakan nikmat, yang mudah melupakan pemberian dari Allah yang telah mengabulkan doa-doa kita, meskipun kadang ada beberapa doa yang tidak dikabulkan dalam waktu pada saat itu langsung, namun Allah tunda untuk jawaban yang lebih baik. Dan itu juga termasuk dengan perihal yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian salawat beringkan salam, senantiasa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan melantunkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana oleh beliau lah yang telah berjuang keras untuk mengangkat derajat kita, para Anissa, seperti nama grup kita pada hari ini dan beberapa waktu ke depan ya, dan harapannya semoga grup ini senantiasa menjadi grup yang nantinya menjadi salah satu saksi bahwasanya kita pernah berkumpul di sini meskipun dengan kondisi online, namun tetap saja apapun yang kita lakukan itu akan Allah minta pertanggungjawaban di yaumil hisab kelak. Dan jazakumullah khair kepada adinda-adinda sekalian. Kalau tadi ada pembahasan siapa yang muda, siapa yang tua, yakin dan percayalah kakak yang paling tua di sini dari segi umur. Namun dalam segi kedewasaan belum tentu, dari segi pengalaman juga belum tentu, apalagi dalam segi amal. Bisa jadi ada adik-adik di sini yang umurnya mungkin lebih muda, namun amalnya itu jauh lebih banyak. Dan teringat sebuah nasihat agar kita hidupnya bahagia itu katanya para ahli para orang-orang berilmu pengetahuan tinggi ataupun orang-orang alim mengatakan kalau kamu ingin hidup bahagia maka mudah. Ketika kamu bertemu dengan orang yang lebih tua, maka yang harus kamu pikirkan adalah enak ya jadi orang tua karena hidupnya udah lama, pasti amalnya lebih banyak. Kalau kita jumpa sama sama anak kecil, kita harusnya mikir gini, enak juga ya jadi anak kecil karena baru hidup di dunia, pasti nggak banyak dosa. Dan kalau kita jumpa sama orang-orang yang dalam penglihatan kita sering berbuat dosa, maka yang harusnya kita pikirkan adalah
bisa jadi hari ini dia adalah orang yang paling banyak berbuat dosa karena dia tidak tahu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita udah banyak tahu, kita udah tahu yang mana yang baik sama yang mana yang enggak, namun kita masih tetap memilih berada di zona nyaman untuk tetap melakukan rutinitas yang kita tahu itu adalah dosa dan itu tidak mendatangkan ridho. Nauzubillah. Maka kita nggak sempat lagi harusnya memikirkan, kok bisa sih dia itu dikit-dikit buat status di WA, kok bisa sih dia itu zaman gini masih pacaran, kok bisa sih dia itu nggak puasa, kok bisa ini, kok bisa itu, dan kita nggak sempat mikirin kekurangan-kekurangan orang lain kalau kita menyibukkan diri untuk memposisikan diri kita itu di posisi yang kita itu belum cukup bekal untuk berhadapan dengan Allah, untuk mempertanggungjawabkan diri kita itu di hadapan Allah, bahwasanya kita termasuk orang-orang ataupun termasuk dalam golongan hamba yang menjalankan perintah Allah gitu. Namun untuk hari ini kita jangan tegang-tegang kali ini, walaupun judulnya itu menanyakan kepantasan ya. Dan ini kan perkara yang sangat digemari oleh kaula muda. Dan barangkali pun yang hari ini ikut serta dalam kajian ini, kalau saya boleh menebak, ini adalah para korban yang sering ditanyai satu pertanyaan. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Ya nggak sih? Jadi biasanya gitu. Soalnya pengalaman nih, pernah menjadi mantan korban yang kemana-mana ditanyain kalau umur-umur sekarang tuh kayaknya jadi pertanyaan yang paling viral di kamus hidup kita tuh sekarang itu kapan nikah, seolah-olah tujuan akhir dari sebuah kehidupan itu adalah nikah, seolah-olah seperti itu. Jadi kalau kita udah nikah tuh berarti itu adalah pencapaian tertinggi, itu sampai sejauh itu gitu. Seseorang perempuan itu menjadikan indikator pernikahan itu sebagai capaian akhir karena tadi itu lingkungan menuntut dia untuk memberi jawaban pasti. Ketika ditanyakan kapan nikah, maka harus ada jawaban. Oh, bulan depan tanggal segini, diam tuh yang nanya. Tapi masalahnya nih, kita nggak punya jawaban itu di saat mereka bertanya. Kan itu yang menjadi buat kita tuh gelisah. Jadinya mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak nyenyak gitu ya. Seperti itulah kalau kata Tuk Dalang gitu. Namun lagi-lagi yang perlu kita ketahui adalah memang tidak mudah untuk memberikan jawaban ketika ada pertanyaan seperti itu. Dan tidak mudah pula untuk mengabaikan pertanyaan tersebut. Karena memang selalu menjadi pertanyaan yang basa-basi sebenarnya. Namun basa-basi yang sulit dihindari gitu. Karena setiap orang itu kayak udah menjadikan itu basa-basi yang secara legal, secara internasional. Jadi kalau jumpa kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Dan kalau kita yang kebawa emosi kadang, itu kita kayak bawaannya kayak pengen marah, apa sih gitu. Emang pengennya balasnya itu sesimpel jawaban di Instagram kan, coba deh nanya balik kapan mati gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu terus-menerus kita lakukan. Tapi kalau yang bertanya itu yang lebih tua dari kita. Atau mungkin teman-teman dekat kita gitu, yang mereka sekedar ingin bertanya, sekedar mungkin niat baiknya kalau kita mau husnuzon, mereka tuh mau ingatin kita loh, niat baik mereka ya, kalau kita mau husnuzon. Mungkin mereka mau ngingatin biar kita tuh nggak lupa nikah, ataupun mungkin mereka mau ngingatin agar kita nggak terlalu sibuk dengan rutinitas kita, yang bisa jadi itu menjauhkan kita dari pernikahan, bisa jadi ya. Artinya, teringat lagi sebuah nasihat, kalau kamu punya 1000 alasan untuk bersuuzon sama seseorang, maka carilah 1001 alasan untuk berhusnuzon. Artinya jangan sampai kita itu termakan dengan suuzon yang ternyata dengan pikiran-pikiran suuzon ataupun prasangka suuzon itulah yang menyebabkan kita jadinya salah satu dalam golongan ahli neraka. Nauzubillah. Oke. Ini kok pada di ini semua videonya. Gimana kalau misalkan saya tantang biar adil nih. Jadi semuanya itu mengaktifkan video. Ini kan nggak jumpa, biar nanti tahu nih yang mana aja korban ditanya kapan nikah gitu ya. Boleh Iya, betul, Kak. videonya? Karena perempuan semua nih, kalau ada laki-laki langsung kita ini ya. Iya, nggak apa-apa. Sepak Buka aja semua. dari Zoom. Ada, yuk kita aktifkan videonya. Tadi Umira Salvi udah on. Yang masih malu-malu. Nurliani, saya mengenal orangnya ini. Ya, ini aktifkan video dalam arti nampak orangnya ya, bukan dinding ya. Kak, saya bisa online chat video 5 menit lagi bisa Kak, soalnya nih lagi nyetrika sebentar Kak. Oh iya boleh itu dimaklumi rutinitas. Calon ibu rumah tangga ya. Baik. Calon menantu idaman.
Waduh. Amin. Ya Mana yang lain nih? Oke, boleh lah, Dek Nur udah nampak bayangan jilbab itu pertanda Dek Nur ada ya, tidak getayangan. Oke, ini kan seru nih kalau kita ngomongnya nggak sama layar nih, udah ngomong depan laptop sendiri gitu ya, habis itu yang lain pada diam semua, berasa di Zoom atau di kuburan gitu. Aduh. Oke, sambilan ya. Nah kan insya Allah nih Jamilah Jiddan semuanya pada kan. Tapi Allah. ada yang punya abang yang belum sold out gitu gara-gara Masya Allah teduh nih ya wajahnya. Ya kita arupin kan siapa tahu sambil sambil menyelam minum air. Oke, salam kenal buat semuanya. Kita nggak perlu tegang-tegang kali karena pembicaraan juga lagi-lagi tidak menegangkan dan kakak tidak akan menanyakan sama kalian kapan kalian nikah. Itu perjanjian awal ya. Insya Allah tidak dilanggar. Oke. Pertanyaan simpel selanjutnya adalah kalau kita sesuaikan dengan tema kita pada hari ini terkait sudah siapkah aku menikah gitu. Itu pertanyaan yang harusnya kita tujukan kepada diri kita sendiri sebelum kita basa-basi nanya ke orang kapan nikah. Ya kan? Karena sewaktu-waktu memang kita juga ujung-ujungnya akan menikah. Kan nggak mungkin kita bercita-cita ataupun sudah membuat moto hidup saya tidak akan menikah, kan nggak mungkin gitu. Pasti setiap orang dari kita, perempuan, itu bercita-cita kita akan menjadi seorang ibu, seorang istri yang itu tujuannya adalah lebih memudahkan kita untuk masuk ke surga dari pintu mana saja. Itu kan janjinya Allah gitu. Dan kita ingin mengambil janji tersebut. Nah, kemudian ketika kita bertanya sudah siapkah saya menikah, maka yang perlu digarisbawahi adalah kita mau menikah itu yang seperti apa? Secepatnya atau setepatnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita udah punya prinsip, kalau kita mau menikah secepatnya, maka kita nggak perlu repot-repot mempersiapkan diri. Kalau ada yang menawarkan diri, ya tinggal terima. Kan kita mau nikah secepatnya. Tapi kalau kita pilih jawaban yang kedua, setepatnya, maka akan banyak sekali pertimbangan. Artinya, pertimbangan yang kita buat bukan pertimbangan yang membuat kita menjadi pemilih sangat memilih gitu. Bukan. Bahkan ada tuh sebagian orang-orang yang kalau kakak dulu pernah mengalami ya. Karena orang kan nggak gini loh, kalau misalnya istilahnya orang itu bebas mau melukis kita itu seperti apa. Ya kan? Ibaratkan seorang pelukis itu bebas mau ngelukis hasil lukisannya seperti apa, mau milih warna yang seperti apa, yang seperti yang dia sukai gitu. Tapi yang mengerikan sekarang adalah ada orang yang pelukis melukis kita tanpa kita minta. Ada orang yang mudah ngejudge kita tanpa kita minta gitu. Kakak pernah tuh mengalami hal itu? Pernah dikatakan seperti ini. 1 tahun yang lalu. Jadi dikatakan sama seorang kawan, Ikhwan, beliau udah nikah. Kebetulan kakak lagi gendong anak kecil gitu ya. Jadi karena kita perempuan yang nggak mungkin dong ya kita gendong anak kecil dengan aura kebapak-bapaan, kayak nggak mungkin. Pasti kita juga walaupun semacu apapun kita, kalau kita gendong anak kecil ya penuh kehati-hatian atau bahasa lainnya keibuan lah. Ya kan seperti naluri seorang ibu ketika menggendong seorang anak. Pasti itu akan fitrahnya muncul gitu. Terus si Ustadz nih, ataupun si Ikhwan ini komen, beliau bilang gini, udahlah Za, nikah terus, udah cocok kali itu, jangan milih-milih kali jadi perempuan. Jelek kan? Artinya gini, kalau saya memilih menjadi orang yang mau menjelaskan, saya tuh mau jelasin sama Ikhwan ini, saya tuh nggak milih-milih loh Ustadz. Artinya saya nggak jadi perempuan yang milih-milih nggak mau yang ini nggak mau itu, enggak loh. Memang berapa banyak yang harus saya pilih. Rasanya pengen ngomong kayak gitu misalnya. Atau bahasannya saya aja dipilih loh Ustadz, pengen ngomong seperti itu. Tapi lagi-lagi saya punya prinsip, penjelasan itu diberikan kepada orang-orang yang memang butuh penjelasan. Bukan kepada orang-orang yang sekedar basa-basi, sekedar ngomong untuk melengkap ataupun melengkapi suasana, bukan kayak gitu. Karena penjelasan kita sangat mahal gitu kan. Seorang artis saja mau buat penjelasan itu harus ngadain konferensi pers. Ya kita bebas dong memposisikan kita seperti apa gitu. Artinya kita menganggap diri kita ini penting. Kita nggak mau asal memberi penjelasan ke siapapun yang kita bahkan nggak tahu seperti apa mereka menilai kita, tapi kita udah repot-repot menjelaskan seperti apa diri kita. Makanya teringat kan nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Kamu tidak perlu menjelaskan seperti apa kamu kepada orang lain. Karena yang menyukai kamu tidak butuh penjelasan itu, dan yang membenci kamu nggak akan percaya sama penjelasan itu. Gitu. Jadi kalau emang yang suka sama kita, yang orang-orang yang dekat dengan kita, nggak kita jelasin pun seperti apa diri kita, yang mereka tetap nerima diri kita.
Tapi ada orang-orang yang benci sama kita. Mau kita jelasin kebaikan kita 1000 kebaikan pun, ya dia tetap benci sama kita gitu. Maka kita nggak perlu repot-repot menjelaskan diri kita tuh seperti apa. Nah, artinya ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita dalam gitu. Makanya dari itu salah satunya tadi, kita punya prinsip, kita menikah bukan secepatnya, tapi kita menikah setepatnya. Jadi, cerita pengalaman lagi, sebelum kakak nikah itu, karena kakak juga mengalami tekanan yang tinggi. Kenapa tekanan tinggi? Karena kawan-kawan sebaya kakak pada saat itu udah pada nikah nih ceritanya. Mereka udah punya, bahkan ada yang udah punya baby 2. Dan itu luar biasa gitu. Ketika ngumpul, mereka ceritanya gimana anak mereka, gimana suami mereka, dan ketika ditanyakan ke kita-kita yang jomblo tuh kita kayak saling merangkul, menguatkan diri gitu. Meskipun ya nanggapinnya lelucon, tapi ya otomatis di situ kita bisa pura-pura ketawa kan, iyalah nanti insya Allah kami nikah, kalau nggak hari Senin hari Kamis. Pokoknya kita jadi kreatif tuh menemukan jawaban untuk menjawab kapan nikah. 1, kalau nggak Senin, Kamis. 2, bulan depan insya Allah. 3, jangan tanya kapan, doain aja ya. 4, emang mau jadi sponsor apa? 5, doain aja lah, jangan tanya lagi, dan berbagai macam jenis, atau mau selesaikan kuliah dulu, tuh kayaknya jawaban paling aman kalau bagi yang sedang kuliah. Ada aja, atau yang punya kakak lebih aman lagi, kayak aku tunggu kakak aku nikah dulu deh, nggak mungkin dong aku ngelangkahin, nggak sopan kan. Ada aja pokoknya jawabannya. Intinya pertanyaan tadi itu menuntut kita menjadi wanita yang super kreatif, menemukan jawaban dari pertanyaan orang-orang. Dah, jadi itu poin pertama. Kita punya prinsip kita menikah setepatnya, bukan secepatnya. Sehingga kita nggak akan galau ketika ada orang yang nanya kapan nikah, dan sejenisnya. Kemudian, ketika kondisi kita belum menikah, dan orang lain itu sudah pada menikah, kita bisa mengambil 2 kondisi. Yang pertama adalah kita menganggap itu sebagai ujian, dan yang kedua itu bisa jadi posisi kita itu gini loh, artinya bisa kita itu bersyukur karena Allah itu masih memberikan kita umur pada saat itu, kan bisa jadi ada orang-orang yang umurnya tidak panjang, dan itu juga bisa memiliki arti yang baik ya, barangkali amalnya sudah cukup, makanya Allah panggil lebih cepat. Dan bisa jadi juga kalau kita berbaik sangka sama Allah, kita mikir gini, Allah itu pengen kita sebelum kita menikah tuh jauh lebih dekat dengan Allah. Karena fitrahnya manusia nih, kayaknya kebiasaan manusia. Manusia itu akan lebih dekat dengan Robnya ketika dia dalam kondisi tertekan. Ketika dia berada dalam kondisi yang sedih. Ataupun dia berada dalam kondisi yang tidak membahagiakan. Contoh, ketika anak-anak SD, atau jangan SD, anak-anak SMA menghadapi ujian Eptanas ataupun UAN. Itu mereka yang tadinya nggak tahajud, itu sanggup mereka tahajud full sebulan penuh hanya demi lulus UN. Atau kita yang di kuliah mendapatkan beasiswa yang tuntutannya harus IPK di atas 3,6. Itu rela kita itu mau tahajud tiap malam atau duha tiap pagi hanya demi biar Allah tuh kasih kita nilai tinggi. Mau kita lakuin biar kita tuh makin Allah kasih apapun yang kita mau. Artinya apa? Dengan tekanan yang kita dapatkan tadi, itu membuat kita jauh lebih dekat ke Allah. Begitu juga dengan kondisi pada saat kita belum menikah, teman-teman kita udah pada nikah, dan kita selalu diserbu dengan pertanyaan kapan nikah. Itu pasti kita kayak merasa, ya Allah, pengen deket lah sama Allah, ya Allah, pengen ngadu lah. Dan kita makin dekat tuh sama Allah. Apakah kita menikung dia di sepertiga malam, atau kita melangitkan doa di duha kita, dan sejenisnya ada aja pokoknya yang indikator capaiannya itu, kalau bahasa anak FKIP, indikator capaiannya itu adalah saya menikah. Langkah-langkah metode yang kita lakukan adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah gitu. Mulai dengan kita listkan ibadah-ibadah yang mau kita laksanakan, mulai dari ibadah wajib, ibadah sunnah, semua kita maksimalkan. Tujuannya apa? Biar Allah itu ngasih apa yang kita mau. Maka nggak salah kalau kita dikasih kondisi yang tadinya belum menikah dan kawan-kawan kita belum menikah, maka baik sangkanya kita sama Allah adalah bisa jadi Allah tuh sayang banget sama kita. Sesayang-sayangnya. Apa bentuk kasih sayangnya Allah? Allah tuh pengen kita jauh lebih dekat ke Allah. Makanya Allah kasih kita posisi yang kita akan mendekat kepada Allah. Namun ada juga, jangan sampai kita berada di posisi yang kedua. Kita ini kegeeran. Udah kita belum nikah, kita GR lagi. Contohnya kayak gini. Aku tuh belum nikah karena ya nggak semua laki-laki bisa dapetin aku. Ada gitu ya. Ataupun ya nggak segampang itu mereka bisa menaklukkan hati aku kayak gitu.
mahar aku tuh mahal. Jadi nggak semua orang bisa yang pekerjaannya cilet-cilet tuh mendapatkan aku dengan begitu mudah, nggak bisa. Nah, itu yang jangan. Kenapa? Karena kondisi seperti itu bisa jadi membuat kita itu istijraj. Kita nggak sadar Allah tuh lagi nguji kita dan kita anggap itu adalah sebuah hadiah. Padahal itu adalah sebuah cobaan gitu. Nah, cara mudah membedakan antara ujian dengan nikmat yang diberikan Allah sebagai hadiah dengan istijrat yang diberikan Allah tadi adalah kita bisa melihat indikator simpelnya itu adalah kalau kondisi yang diberikan Allah menjadikan kita lebih dekat ke Allah, berarti itu adalah nikmat. Ya, kalau suatu keadaan yang diberikan Allah ke kita dan menjadikan kita lebih dekat ke Allah karena bentuk rasa syukur kita atas baiknya Allah ke kita, itu namanya nikmat. Kita buat kita jadi makin bersyukur. Tapi kalau misalkan kita diberikan sebuah kondisi itu yang membuat kita makin jauh sama Allah karena kita merasa kayak semua tuh karena usaha kita. Kita mudah menikah. Misal ada teman-teman kita udah nikah terus dia bilang, "Ya aku kayak apa ya dalam perjodohan jodoh-jodoh nih aku kayak mudah aja loh." Merasa kayak ini gara-gara aku salat duha selalu deh atau gara-gara aku salat tahajud selalu deh. Nah, kita mengandalkan amalan kita itu yang menyebabkan kita mudah mendapatkan sesuatu. Nah, bisa jadi itu adalah bentuk ria ataupun bentuk kegeeran kita gitu. Karena yang seharusnya terjadi, kita tidak menganggap karena amal kita, Allah itu baik sama kita. Tapi karena memang Allah itu baik, emang itu udah sifatnya Allah baik, maha baik. Bukan karena amal kita, Allah nggak butuh amal kita. Gitu. Jadi bukan karena kita hebat, Allah tuh memberikan kita berbagai macam keinginan kita dikabulkan, bukan. Tapi karena Allah yang menghebatkan kita, makanya Allah mengabulkan permintaan-permintaan kita. Dan lagi-lagi konsepnya sama. Allah itu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan lagi-lagi ada di sebuah kisah, entah sebuah intinya bagus bahasanya seperti ini. Aku sangat bahagia ketika Allah mengabulkan permintaanku. Tapi aku jauh akan sangat lebih bahagia ketika Allah tidak mengabulkan permintaanku. Karena yang permintaan pertama tadi itu adalah permintaanku dan itu menurut dari sudut pandangku. Tapi yang kedua tadi adalah jawaban yang diberikan oleh Allah ataupun itu adalah pilihannya Allah. Dan pilihannya Allah itu jauh lebih baik dari pengetahuan yang aku ketahui. Ya kan? Kadang kita merasa ketika kita minta sesuatu sama Allah, Allah kabulkan, kita bahagia kali itu. Dan kita kadang suka mencela pemberian Allah ketika kok nggak sesuai sih, saya tuh ya Allah punya target nikah di umur 24 tapi kok sampai sekarang umur 26, umur 27 atau umur 25 saya kok belum nikah, ya kan? Kadang kita suka menanyakan tapi seolah menuduh Allah gitu, seolah menuduh bahwasanya kok Allah nggak baik sama saya, padahal kita nggak pernah tahu rahasia di balik ketidak Allah tidak kabulkan permintaan kita pada saat itu, ada rahasia lain di balik itu. Bisa jadi Allah pengennya kita setahun lagi belajar masak, bisa jadi setahun lagi itu kita lebih bermanfaat ke umat, atau bisa jadi dalam setahun lagi itu kita lebih banyak dekat dengan orang tua kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, intinya seperti itu. Oke. Kemudian, ketika kita bicara lagi ke tema kita, sudah siapkah aku menikah? Kan itu harus punya indikator kan. Artinya kesiapan itu dinilai dari apa sehingga kita bisa menggolongkan diri ke orang-orang yang udah siap atau belum kan gitu. Nah, dari berbagai macam kajian ataupun beberapa kajian yang kakak kaji ataupun yang kakak pernah dengar, ada 3 hal yang bisa menjadi indikator kita bisa mengkategorikan diri ke dalam golongan yang udah siap ataupun belum siap atau harus siap-siap. Ya kan? Ibaratnya kayak lampu gitu, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Nah, kita nih golongan yang mana? Kira-kira lampu merah, lampu kuning, atau lampu hijau? Lampu hijau masih aman, ya. Masih banyak alasan yang bisa diberikan ketika ada yang nanya kapan nikah. Oke. Ketiga hal tersebut, yang pertama adalah kita harus mempersiapkan yang namanya fisik ataupun biologis. Nah, kalau fisik ini, kalau bahasa lainnya disebut dengan apa ya? Ya Allah lupa. Fisik, oke. Fisik ini dia lebih ke fitrah ya. Fitrah kita yang udah diberikan sama Allah, kita selaku perempuan dan ada laki-laki yang ketika kita sudah balik, artinya perempuan ditandai dengan menstruasi, maka secara kadarullahnya fisiknya itu udah siap untuk menikah. Itu yang pertama. Selain ya emang harus sehat ya.
Artinya sehat di sini emang kita mampu dan tahu bagaimana harus menjaga diri dalam segi kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya. Artinya tidak ada penjelasan yang panjang terkait kesiapan fisik ini, karena memang nggak mungkin seorang, walaupun sekarang mungkin aja ya, nggak mungkin seorang anak kecil masih TK, tiba-tiba dia minta nikah. Secara normalnya nggak mungkin. Namun kalau melihat kondisi sekarang, itu banyak kejadiannya anak-anak SD itu udah tahu tentang nikah. Kenapa? Itu melalui tontonan, melalui media sosial, dan banyak sekali yang tidak tersensor, yang sehingga menyebabkan mereka sudah terwarnai dengan pemikiran-pemikiran yang harusnya mereka belum ketahui gitu. Nah, kemudian yang kedua, persiapan yang kedua ataupun indikator kedua, kita bisa menggolongkan diri kita itu udah siap atau belum adalah dalam segi sakofah. Sakofah di sini dalam hal pemahaman, dalam hal ilmu gitu. Ini sangat-sangat penting. Artinya kita udah seberapa paham terhadap ilmu rumah tangga gitu. Artinya selama ini mungkin kalau selama ini kita cuma fokus di kuliah dan di dunia kampus ataupun dunia sehari-hari kita pernah nggak menyempatkan atau meluangkan diri untuk mengkaji tentang bagaimana fikih rumah tangga, bagaimana tugas seorang ibu, tugas seorang istri, hak seorang suami, hak seorang istri, kewajibannya, dan lain sebagainya. Apakah kita sudah meluangkan waktu untuk mengkaji itu? Artinya apakah kita udah punya senjata ketika tiba-tiba Allah datangkan jodoh, terus kira-kira kita udah siap belum? Udah tahu belum harus ngapain gitu. Nah, artinya ada kesiapan sakofah. Kalaupun misalkan yang paling minimal aja, kita udah tahu belum sih bagaimana cara mandi junub misalnya, ya kan? Ataupun bukan yang simpel-simpel. Kalau sekarang kan takutnya gini, yang nanya malahan bukan yang nanya ya. Artinya kita sering berada di indikator-indikator yang sebenarnya itu nggak masuk ke dalam indikator penghalang kita tuh menikah. Contoh, udah bisa masak belum? Kan tuh sering. Ya kan? Padahal itu kan bukan indikator seorang itu dikatakan siap menikah. Kalau beruntungnya kita bertemu dengan calon ataupun dengan seorang ikhwan yang memang paham bahwasanya tugas masak itu ya bukan kewajiban seorang istri, namun itu istilahnya memang apa ya? Itu adalah bentuk kemuliaan yang dilakukan oleh seorang istri untuk memuliakan suaminya. Dan kalau seorang ikhwan itu paham, maka dia juga akan membantu kita dalam hal dunia masak-memasak tadi. Maka jangan pernah kita itu ngestak di aku belum siap nikah karena aku belum bisa masak. Terus mau tunggu sampai kapan? Sampai kita menjadi chef. Sedangkan sekarang itu di chef aja udah banyak laki-laki gitu. Ya. Jadi banyak indikator yang harusnya kita abaikan dan kita lebih fokus ke indikator yang sangat kita butuhkan. Contohnya ya tadi itu sakofah. Kita tuh udah tahu belum bagaimana cara meredamkan ketika suami kita marah, ataupun hal apa yang boleh kita lakukan dan hal apa yang nggak boleh kita lakukan gitu. Atau contoh paling simpel, kita tuh mau ngukur diri kita udah siap untuk nikah atau belum adalah coba lihat bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Kita termasuk orang yang masih suka ngadu sama orang tua atau suka menyelesaikan masalah sendiri semaksimal mungkin. Atau kita termasuk orang yang suka ngadu ataupun curhat di sosmed, atau kita lebih memilih untuk menyelesaikan masalah atau ngadu sama Allah. Dengan dua pertanyaan tadi aja, kita bisa mengukur diri kita itu sebenarnya kita udah siap nikah atau belum. Coba bayangkan, kalau selama ini misalnya, kita tuh ketika ada sedikit masalah, milihnya tuh langsung buat status. Kita ada masalah sama si fulan, biar dia tahu kalau kita tuh nggak suka sama sifat dia, kita buat aja status dengan bentuk sindiran ke dia. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti kita udah nikah dengan sifat kita yang tadi? Ada hal-hal yang ketika kita belum nikah, kita ngebayangin suami kita nanti, wah dia akan melakukan hal-hal yang buat kita merasa setiap harinya gitu. Enggak, ternyata. Artinya enggak apa? Ya rumah tangga itu enggak semuanya serba manis. Kalau yang semua serba manis, ya hidup kita cuma sebatas nonton film Korea. Karena nggak mungkin dibuat yang pahit-pahitnya. Pasti yang namanya drama itu kan gini loh bahasa simpelnya. Adanya drama itu karena tidak ditemukan di dunia nyata. Kan drama itu dibuat seperti keinginan manusia, tapi nggak terwujud di kehidupan. Makanya orang mau nonton. Tapi kalau misalkan dibuat drama seperti adanya di kehidupan, orang nggak mau nonton karena aku itu loh yang aku ngalamin tiap hari, ngapain aku nonton lagi, ya kan? Udah ketebak gitu. Contoh aja kita disodorkan dua film. Yang satu kita udah tahu akhirnya seperti apa. Yang satu lagi kita nggak tahu seperti apa alurnya. Mana yang akan kita pilih untuk nonton? Kalau kakak itu jawabannya adalah milih yang kedua.
Karena kita belum tahu seperti apa alurnya dan seperti apa endingnya. Sedangkan yang pertama tadi kita udah tahu alurnya, udah tahu endingnya, untuk apa nonton lagi, ngabisin waktu gitu. Makanya dibuat drama itu adalah sandiwara yang memang nggak mungkin ada di dunia nyata. Kalau nggak ada tuh di MNC TV contohnya, maaf kita bawa ini nggak ada orang MNC kan ya. Ada raksasa ada anak naik pohon buncis, tiba-tiba jumpa raksasa, turun jadi kaya gitu. Tapi masih ada tuh orang yang nonton. Karena apa? Ya masuk akal mungkin bagi orang yang nonton tadi, karena itu nggak ada di dunia nyata dan kita butuh seperti itu. Tapi ada orang-orang yang berpikir jauh lebih tingkatan lebih tinggi, dia walaupun pengen sesuatu yang nggak ada di dunia nyata, tapi yang masih logis-logis aja lah. Masa iya bisa naik pohon buncis setinggi itu, habis itu jumpa raksasa, habis itu kaya, kan nggak logis. Ya walaupun nggak ada di dunia nyata, ya ngapain nonton, tuh buang waktu juga. Gitu, contoh ya seperti itu. Nah artinya, ada persiapan sakofah tadi. Kalau misalkan kita kuat sakofahnya, kita tahu tugas kita sebagai seorang hamba, kita tahu tugas kita sebagai seorang hamba itu adalah yang mengabdi sama Allah. Kita menjalankan perintah Allah dan kita meninggalkan larangannya. Maka ketika kita udah tahu seperti itu, kita nggak ragu lagi untuk mengkaji yang kedua tadi, kita mengkaji ilmu rumah tangga. Nah, kemudian indikator selanjutnya sebelum yang poin 3, kita bisa lihat bagaimana pergaulan diri kita dengan lawan jenis. Ini juga untuk menilai kesiapan kita udah siap nikah atau belum. Coba nilai diri kita. Kita termasuk orang yang sama lawan jenis itu ada batasan atau nggak ada batasan sama sekali. Padahal kalau kita udah clear di poin pertama tadi, sakofah kita udah benar. Kalau kita taat sama Allah, Allah tuh udah berikan batasan yang sangat-sangat pas, sangat-sangat clear. Artinya nggak ada yang namanya persahabatan antara laki-laki dan perempuan, itu nggak ada. Itu hoax. Kalau itu terjadi, itu hoax, real. Kemudian nggak ada yang namanya ikhtilat dan sejenisnya gitu. Artinya kalau misalkan itu udah clear dan kita memposisikan diri sebagai seorang muslimah yang menjaga diri, kita tahu batasannya, bagaimana pergaulan kita dengan laki-laki, berarti kita udah siap untuk menikah. Kenapa? Karena kalau kita belum clear masalah itu, kita belum clear masalah lawan jenis, kita masih suka curhat sama lawan jenis, suka menjadi teman mereka untuk keluar dan sejenisnya, apalagi cuman deket sama satu orang misalnya, yang terjebak di friend zone, sebutan anak-anak sekarang, padahal ujung-ujungnya juga diniscayakan sama setan, ya itu berarti kita belum siap untuk nikah. Karena ketika kita udah menikah, laki-laki yang ada di hidup kita selain ayah kita, ataupun adik-adik dan abang kita, ya cuma suami kita gitu. Kita harus udah siap berarti meninggalkan kawan-kawan kita yang laki-laki tadi. Nah, kalau misalkan ternyata kita setelah menilai diri kita, aku nggak sanggup kayak misalnya sama kawan-kawan cowok yang mereka tuh selalu ada buat aku, mereka yang selalu ngertiin aku dan lain sebagainya, maka tanya ke diri kita lagi gitu. Kita mau mewujudkan cita-cita kita untuk menikah tadi, atau kita mau tetap berada di comfort zone sama teman-teman kita yang cowok tadi, yang jelas memberi dua dampak. Dampak pertama adalah Allah nggak suka dengan pilihan kita tadi, dan yang kedua adalah membuat kita kita nggak menikah dalam waktu dekat gitu. Itu yang bisa jadi indikatornya. Kemudian yang ketiga, dalam hal persiapan emosional, ini sangat penting. Karena memang berhadapan dalam ilmu rumah tangga itu ternyata setelah kakak mengalaminya sendiri, meskipun belum bisa jadi rujukan ya, karena baru gitu. Kita perlu banyak sekali yang namanya ilmu, ikhlas, dan sabar. Banyak sekali itu. Makanya Allah itu selalu sandingkan dalam ayat Al-Quran tuh, antara sabar itu disandingkan dengan salat. Salat dan sabar. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah pandai menjaga salatnya, maka dia akan sabar. Ataupun orang yang sabar itu dia pandai menjaga salatnya. Walaupun ya ini kita bicara masalah masih menjaga waktu salat ya. Artinya kita nggak sabar, itu menjadikan kita kayak ngeluh gitu. Kok bisa sih? Misal kita dapatin nanti suami kita tuh berantakan gitu kan, yang tadinya kita sangat rapi. Kalau kita nggak sabar, itu kita akan kayak menyesal. Apa sih aku nikah sama dia dan sejenisnya gitu. Ataupun nanti ketika misalnya kita bayanginnya tadi sebelum nikah, bayanginnya berdua, pacaran, jalan-jalan, pokoknya seru-seruan lah. Nggak taunya rupanya Allah amanahkan kita seorang anak jauh lebih cepat, di luar dugaan kita. Yang bahkan kita belum sempat misalnya mikirin tentang bagaimana ilmu merawat seorang anak. Dan kita terbawa emosi, ataupun sebutan sekarang baby blues dan sejenisnya gitu.
Nah, apa yang terjadi ya? Kita menjadi orang tua yang tidak siap. Ya karena tadi itu gitu. Atau cara melihat diri kita udah siap nikah atau belum dalam hal emosi tadi. Coba lihat kita tuh ke kawan-kawan kita tuh ke orang tua kita. Gimana reaksi kita ketika misalkan ada orang yang meninggikan suara di depan kita. Ada orang yang nyuruh kita tanpa sengaja. Ataupun ada orang yang tiba-tiba marah sama kita tanpa sebab dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menghadapinya gitu. Nah, itu termasuk itu. Artinya kita perlu yang namanya ilmu cara mengatur ataupun kecerdasan emosional kita. Bagaimana cara kita memposisikan diri. Karena kalau enggak, ketika kita enggak kuat sakofah, kita enggak tahu posisi kita adalah sebagai seorang yang harusnya melayani suami kita, maka kita enggak bisa terima nanti ketika kita harus nyuci, harus masak, dan lain sebagainya. Pasti kita akan mengira, ini aku istri dia atau pembantu dia, dan lain sebagainya. Dengan ada peran orang ketiga dalam rumah tangga. Siapa? Yaitu setan. Nah, setan bukan setan, malah yang terlibat iblis. Iblis itu kan tugas dia adalah menggagalkan pertemuan dan memisahkan yang udah bersatu. Jadi ketika misalkan nanti adik-adik yang akan menikah dan udah menemukan calon, itu pasti ada aja godaannya. Mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi akan ada aja cobaannya yang menyebabkan kita kayak ragu, kita kayak mau mundur, seolah-olah datang ribuan laki-laki lain yang selama ini nggak datang, tiba-tiba datang bagaikan ksatria gitu. Itu kan emang itu udah tugasnya iblis. Mereka menggagalkan yang namanya pertemuan yang tujuannya karena Allah. Nah, artinya kita perlu yang namanya kekuatan emosional ataupun kecerdasan emosional yang membuat kita itu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi itu, keputusan yang kita ambil itu harus melibatkan Allah. Nggak boleh enggak. Semuanya harus melibatkan Allah. Gitu. Dan kemudian lagi, kalau kita mau lihat sudah seberapa siap kita ketika kita akan menikah, ataupun sudah siapkah aku untuk menikah, maka kalau kita mau menjadikan indikator mudah gini, kira-kira kan kita akan berhadapan dengan seorang anak manusia yang selama ini dirawat oleh ibunya, kan? Dan seorang anak manusia yang selama dibesarkan oleh orang tuanya. Dan kita nantinya kalau udah menikah, maka kita akan menjadi orang tua. Coba posisikan diri kita, kira-kira kita udah sanggup belum menggantikan posisi ibu kita di rumah ketika ibu kita nggak ada. Menggantikan tugas beliau masak, menggantikan tugas beliau merawat adik-adik kita dan sejenisnya. Artinya kalau kita udah kira-kira kayak udah sanggup deh menjadi seorang ibu, maka kita udah nggak ada alasan lagi untuk tidak mau menikah kecuali memang jodohnya belum datang gitu. Nanti kita bahas di next pembahasan. Kemudian kalau misalkan laki-laki juga demikian, cara dia menandai bahwa dia sudah siap menjadi seorang suami adalah dia bisa melihat kira-kira dia udah siap belum menggantikan peran ayah dia di rumah. Karena dia nanti akan menjadi seorang ayah, akan menjadi seorang suami. Jadi kalau misalkan dia udah siap menggantikan peran ayahnya di rumah, berarti dia udah siap untuk menikah. Karena yang paling penting dari seorang laki-laki itu dia udah tahu bagaimana cara harus mengambil sebuah tanggung jawab, bukan melempar tanggung jawab. Sedangkan kita sebagai seorang perempuan, kita udah siap belum untuk mengalah. Kalau kita udah siap untuk mengalah, berarti itu termasuk salah satu tanda kita udah siap menikah. Namun kalau misalkan kita masih memilih ego, masih memilih media sosial sebagai tempat curhat, masih memilih kawan laki-laki kita sebagai teman jalan, sebagai teman untuk seru-seruan, maka itu bisa jadi hal-hal yang tadinya harusnya menjadikan kita semakin dapat menikah setepatnya, malahan menjadikan kita itu jauh dari kata menikah dengan segera ataupun menikah dengan setepatnya. Mungkin itu dulu yang bisa kakak sharingkan. Nanti kalau biasanya lebih dapat lagi melalui pertanyaan-pertanyaan. Baru deh kita bisa bincang-bincang santai. Biar nggak ada yang ngantuk nih. Apalagi bulan Ramadan kan. Dengan suara kakak yang Masya Allah biasa nggak bisa sekecil ini. Tapi kali ini nggak tahu kenapa kecil sekali suaranya dan bisa ini udah sangat maksimal sih kekuatan dalam kakak ngomong hari ini. Biasa nggak seperti ini. Lina tahu seperti apa volume suara kakak asli. Hari ini agak-agak nge-fake sedikit. Baik, itu aja dulu mungkin dari kakak. Kakak serahkan kembali kepada Icut selaku MC kece kita pada hari ini. Wah, Masya Allah ya Kak ya, pembahasannya semuanya pada diam. Pas kayaknya pada nyatar aja ya, penyatar aja. Bu Artika, aman Bu? Bu Desi udah siap? Kayaknya bukan diam, Adek. Kayaknya tuh ada yang sambilan buat bororong, ada yang sambilan masak, kan? Ya.
Jadi di sini kita coba rangkum ya Kak ya. Jadi di sini yang intinya tuh kita tuh pada awalnya tuh niat kita tuh menikah itu untuk secepatnya atau setepatnya. Nah, kemudian kita lihat lagi indikatornya itu bisa jadi kita itu mulai terlena dengan dunia ya Kak ya. Istilahnya istidraj, yaitu kita udah istilahnya kita terlalu senang dengan dunia, bahwa kita nggak sadar bahwa itu adalah ujian, nikmat yang dibumbui dan ujian. Selanjutnya, sebenarnya Allah itu dikutip lagi kata-kata kakak tadi, Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi apapun yang Allah berikan itu pasti itu adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian indikator kesiapan untuk menikah itu sendiri sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya coba rangkumkan kembali. Yang pertama itu kesiapan fisik kita, yaitu fitrah kita sebagai wanita. Kita itu sudah sanggup apa belum? Sudah sanggup kita melahirkan ya, sudah sanggup kita akan merasakan menjadi wanita seutuhnya. Kemudian ada kesiapan sakafah. Sakafah itu sendiri ilmu atau pemahaman-pemahaman tentang pernikahan itu sendiri ya. Selanjutnya yang paling penting kalau menurut saya sendiri yaitu kesiapan mental sih sebenarnya. Kesiapan mental. Karena salah ya kalau menurut orang tuh kita akan menikah itu akan selalu bahagia. Enggak ya. Karena pasti saat menikah itu beda lagi. Kalau dulu misalnya kita pusing-pusing dengan ujian di sekolah, tugas yang di sekolah menumpuk, atau pekerjaan rumah menumpuk, nanti semuanya digabung menjadi satu permasalahan yang baru ya Kak ya. Kemudian yang sangat penting karena mental ini kita dibutuhkan adanya kesabaran. Begitu saja singkatnya dari saya. Selanjutnya kita bisa langsung lebih akrab lagi mungkin dengan tanya jawab ya. Mungkin pertanyaannya akan ditampilkan di layar oleh Ibu operator kita. Atau mau coba yang Atau ada yang mau bertanya langsung? kalau tidak ada yang bertanya langsung, baru kita ambil pertanyaan yang atau Instagram. Ayo Anissa, Meina, saya absen satu-satu ya. Artika, Desi, Bu Nurliani, Dara, Bu Ekawati. Wah, ada Bu Ekawati ternyata. Ada Nita, ada Anissa. Ada Ismi. Oke, boleh bertanya. Kalau ada pertanyaan, mungkin masih malu ya, biar kita penyegaran dulu. Kita ini dulu kayaknya ya. Baca yang di layar aja dulu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Munzaki Dara. Indikator menikah, padahal kita belum menikah. Dari mana kita tahu kita itu sudah mencapai indikator tersebut atau sudah dikatakan siap? Oke, silakan dijawab, Kak Liza. Oke, terima kasih Deicut. Secara nggak langsung sudah terjawab tadi ya di materi tadi. Artinya kita bisa memposisikan diri kita itu udah siap atau belum, ya kita tahu indikatornya apa. Minimal ada 3 indikator tadi, dari segi kesiapan fisik, kesiapan sakofah, dan kesiapan mental ataupun emosional. Nah, artinya kalau kita udah bisa minimal kali, kita udah bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Karena di rumah tangga nanti kita itu dituntut untuk menyelesaikan masalah ya hanya berdua dengan suami kita ataupun dalam rumah tangga kita itu artinya nggak ada orang ketiga yang boleh ikut campur. Termasuk apakah nanti kita menjadi orang yang mudah ngadu ke orang tua, itu tidak dibenarkan seperti itu. Dan syariat juga tidak membenarkan. Maka salah satu indikatornya kalau kita untuk menyelesaikan masalah kecil aja masih ngadu ke orang tua atau masih suka curhat di sosmed, maka itu bisa menjadi salah satu indikator boleh kita katakan kita belum siap. Tapi kalau misalkan kita udah nggak lagi yang seperti itu, kita bisa menyelesaikan masalah, kehadiran kita di masyarakat itu dinantikan, kepergian kita malah disedihkan bagi orang-orang karena kebermanfaatan kita tebar, dan malahan setiap kata-kata yang kita keluarkan malahan tuh menjadi referensi sebagai solusi dari permasalahan banyak orang, maka kita artinya udah siap untuk menjadi seorang pendengar yang baik sebagai seorang istri, ataupun menjadi seorang yang lebih sabar sebagai seorang ibu. Itu sih untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, jadi sebenarnya udah terjawab tadi ya, kalau kita bahas tentang indikator lagi. Selanjutnya ada lagi yang hadir hari ini, nggak ada yang mau bertanya?
Oke, masih malu-malu. Belum keluar semua ya. Kita keluarkan dulu yang di layar. Oke, ada pertanyaan dari Silvi Dwi. Oh, jauh nih pertanyaannya. Dari Jawa Timur. Halo Kak Silvi, kalau ada lihat Zoom-nya. Pertanyaannya, jika kita sudah punya calon, tetapi jika sudah mendekati hari A, kita itu jadi ragu dengan calon kita. Bagaimana cara menyikapinya? Oh, jadi ini kayak mau dekat kayak gitu, udah ditanda kayak gitu, tapi mulai ragu ya. Ya silakan Kak Liza. Oke, tadi sempat macet di tempat kakak. Oke, ini pertanyaannya udah ini sebenarnya ini pembahasan di selanjutnya, tapi nggak apa kita jawab ya. Lagi jauh-jauh nih dari Jawa Timur. Ini ngirim pertanyaannya pakai kargo atau JNE nih? Agak jauh soalnya. Jika kita sudah punya calon, akan tapi jika sudah mendekati hari H, kita menjadi ragu dengan calon kita. Oke, bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini indahnya Islam ya. Islam itu memberikan solusi dalam segala aspek. Islam menawarkan ta'aruf. Itu tujuannya apa? Untuk menghindari hal-hal seperti ini. Tujuannya adalah kalau kita ikut cara yang ditaruhkan Islam dengan ta'aruf yang sebenar-benarnya ta'aruf, maka kita nggak akan kecewa dan kita nggak akan ragu. Kenapa? Karena untuk memutuskan kita menerima khidbah dari seorang ikhwan yang tadinya udah kita ikut ta'aruf bersamanya dan difasilitasi oleh seorang mediator ataupun dua orang mediator, maka kita nggak akan ragu. Karena kita memutuskan mengatakan iya itu sudah kita putuskan setelah kita sholat istiqorah. Setelah berbagai macam pertimbangan yang melibatkan Allah. Lantas apa yang buat kita ragu? Kalaupun kita ragu, itu bisa jadi adalah cobaan yang memang sengaja didatangkan melalui iblis. Dan kita harusnya udah punya jurus. Kalau kita ngambil dengan langkah-langkah dan langkah yang kita tempuh adalah langkah yang melibatkan Allah, kita udah punya jurus untuk menghindari ataupun untuk menepis cobaan yang didatangkan oleh iblis tadi itu. Contoh ya, pada saat ta'aruf, yang sebenar-benarnya ta'aruf, itu kan memang diberikan hak kepada kita untuk melihat sesuatu yang memang menarik hati kita untuk dilihat dari calon kita tadi itu, baik dari segi fisik ataupun dari segi sikap. Tapi yang sangat diutamakan itu dalam segi akhlaknya, maka itu nggak akan membuat kita kecewa. Ketika ta'aruf, kita harus tahu tuh akhlak unggul yang ada sama beliau ini apa. Contoh saja misalnya beliau tuh nggak pernah pacaran, ataupun nggak usah lah, kalau itu nampaknya mungkin setiap orang punya masa lalu ya kan. Ada nilai plus beliau adalah orang yang paling pandai ataupun paling santun dalam menjaga ibunya, atau paling baik muamalahnya dengan ibundanya gitu. Maka itu adalah nilai plus yang bisa kita jadi pegangan. Ketika kita ragu, kita jadikan itu sebagai nilai plus. Kalau kita ragu, kita pikir lagi, tingkat beliau ini, cara beliau memperlakukan ibunya itu sangat baik. Itu karena beliau takut akan ancaman Allah. Dan beliau rindu ataupun beliau pegang janji Allah akan janji ya bagi seorang anak yang merawat ibunya, memperlakukan ibunya dengan baik, maka balasannya surga gitu. Maka nggak perlu takut ketika kita menikah dengan beliau juga akan menjaga kita dengan begitu baik. Karena ibunya itu adalah perempuan, dan kita juga perempuan sebagai istrinya, dan kita adalah calon dari ibu anak-anak beliau, dan pasti juga beliau akan baik dengan kita. Nah, itu bisa kita dapatkan alasan seperti itu kalau kita menempuh jalur ta'aruf yang sebenar-benar ta'aruf. Karena banyak sekarang DM melalui Instagram, ajak kenalan, dah dibilang ta'aruf. Padahal itu kan bukan ta'aruf yang sebenarnya. Ya, lagi-lagi itu kita bahas di pertemuan selanjutnya, semoga ada kesempatan. Artinya memang kalau kita menjalankan sesuai dengan syariat yang Allah syariatkan, itu nggak akan ada keraguan. Keraguan pun keraguan yang jelas. Contoh keraguan misalnya, pada saat ta'aruf, di biodatanya itu jelas semuanya baik-baik semua misal. Keburukan-keburukan pun yang masih kita tolerir. Ternyata di tengah perjalanan, kita mendapati dianya nggak baik. Yang tadinya dia itu katanya nggak menjaga diri dari perempuan, kita dapatin dia di jalan, ternyata dia lagi boncengan sama seorang perempuan. Nah, kita di posisi seperti itu, kalau dibilang hancur ya pasti hancur, ya kan? Namun ada hal baik lagi yang bisa kita jadikan alasan untuk menghibur diri kita. Alhamdulillah Allah menampakkan kejelekan dia sebelum kita nikah. Coba kalau misalkan Allah nampakkan keburukan dia itu setelah kita sah sama dia, maka itu akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat ya menyakitkan bagi kita. Namun ketika misalkan Allah nampakkan keburukan dia sebelum kita nikah, sakit nggak? Ya sakit juga, namun sakitnya nggak 2 kali lipat ketimbang kita tahunya pas kita udah nikah. Artinya kalau kita lagi-lagi kalau kita tempuh ta'arufnya itu dengan jalur yang udah Allah perintahkan,
maka harusnya kekecewaan kita itu jauh lebih sedikit. Keraguan kita itu pun keraguan yang masih berlandaskan syariat, bukan ragu-ragu karena yang nggak ada landasannya tadi itu. Contoh nggak ada landasan, misalnya ragunya gara-gara mantan yang dulunya itu balik lagi dengan sejuta kebahagiaan yang dia tawarkan yang dia belum sempat tuntaskan di masa lalu misalnya. Ya itu kan nggak berlandaskan syariat kan ya. Jadi artinya memang kalau kita termasuk menjaga diri kita, maka juga Allah akan hadirkan orang-orang, bukan orang-orang ramai dan jadi nanti calon kita, akan menghadirkan seorang ikhwan yang selama ini juga dia menjaga dirinya gitu. Makanya dibilang kalau kamu mau lihat seperti apa jodoh kamu, kamu lihat di diri kamu seperti apa. Itu benar. Apakah kita selama ini sambil kita menanti jodoh, kita menanti dalam perbaikan, atau kita menanti ya dalam penantian. Beda ya, menanti dalam perbaikan sama menanti dalam penantian. Kalau menanti dalam perbaikan, sambil menanti, kita sambil memperbaiki diri, biar yang datang ke kita tuh juga orang baik. Kalau kita merasa diri kita belum baik, sambil kita memperbaiki diri, maka kita berharap sama Allah, yang datang ke kita itu adalah orang-orang yang juga sedang memperbaiki dirinya. Namun kalau misalkan kita menanti dalam penantian, kita tuh sibuk aja kapan ya, cuma sibuk fokus ke kapan. Seolah-olah kedatangan dia itulah jawaban dari semua permasalahan hidup kita selama ini. Padahal kan enggak, mana ada kita misalkan kita lapar, lihat dia kenyang kan enggak. Kita enggak mandi terus lihat dia kita wangi kan enggak. Artinya banyak kehidupan kita tuh harus tetap berjalan meski kita itu masih dalam masa penantian gitu. Artinya seperti itu sih. Artinya memang harus mengenal bagaimana cara ta'aruf yang sebenar-benarnya agar kita nggak kecewa dan agar hasil yang kita dapatkan itu juga sesuai dengan tuntunan yang Allah tuntun gitu. Iya, jadi kalau masalah ragu tuh pasti ada ya, kayak kalau masalah ragu Normal tuh. ya normal, itu bisa jadi bagian dari ujian juga. Jadi sebenarnya kalau masalah ragu itu kita kayak balik lagi ke diri sendiri nggak sih Kak? Kayak balik bahwa kayak balik ke diri sendiri, kita nih sebenarnya awal kita mempertimbangkan kita mau sama dia, menerima dia tuh awalnya karena apa gitu. Jadi ketika kita mempertimbangkan hal itu lagi, kita akan berpikir berulang-ulang, enggak dengan hal-hal yang sepele yang bisa membatalkan niat baik kita itu, kecuali ya selingkuh ya, itu berat kayak gitu, kayak dia udah menduakan atau dia bahkan ada hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir, itu bisa. Tapi kalau memang tiba-tiba kayak ragu, mantan datang kayak Kak bilang tadi, atau ada pergaulan kita yang mulai kayaknya dia seru juga nih sama aku gitu. Kemudian pasti di situ timbul rasa ragu. Jadi kayak gitu ya tadi Sylvia namanya. Dan kakak tambah sedikit Icut, tadi yang adik paparkan, kakak sendiri mengalami itu loh. Jadi istilahnya tingkat kakak udah ta'aruf aja, itu kakak mengalami keraguan yang luar biasa. Itu bahkan kakak mengalami itu sehari menjelang khitbah. Itu masa-masa tersulit, artinya kayak tiba-tiba datang aja beberapa ikhwan lain tuh yang Masya Allah ya, menawarkan kesatrianya yang luar biasa, yang kalau ditolak saya, nggak ditolak juga melalang, kayak gitu istilahnya kan. Jadi kayak, ya Allah kayak mana ya, dan sejenisnya. Dan pada saat itu langkah yang kakak tempuh adalah, kakak menjumpai seorang sahabat kakak, yang kakak yakini beliau ini, kata-kata yang beliau keluarkan itu bisa menjadi cambuk bagi kakak yang pada saat itu mungkin sedang futur. Kakak memposisikan diri sebagai seorang yang sedang futur pada saat itu, karena tidak bisa lagi membedakan yang mana yang benar-benar sesuai dengan yang Allah perintahkan dan yang mana yang enggak gitu. Jadi kakak jumpai beliau, kemudian kakak bilang nih, kenapa tiba-tiba kayak tertariknya ke ini, kelebihannya ini, dan sejenisnya, semuanya kebaikan yang kakak sampaikan ke orang yang datang setelah kakak memutuskan untuk menerima khitbah dari calon yang taruh sama kakak. Terus bagusnya sahabat kakak ini, beliau tidak mendukung kakak dalam hal keputusan yang kakak ambil yang melibatkan hawa nafsu. Jadi beliau bilang kayak gini, beliau panggilnya ke kakak itu Mbak. Mbak, yang Mbak sampaikan tadi itu semuanya adalah kebaikan beliau dan semuanya baik. Tapi coba Mbak pikir lagi deh, kebaikan-kebaikan yang Mbak sampaikan tadi itu melibatkan Allah, penilaiannya melibatkan Allah, atau penilaiannya melibatkan hawa nafsu Mbak saja. Yang Mbak sampaikan tadi itu adalah semuanya kelebihan yang terlibatnya adalah berhubungan dengan dunia. Sedangkan calon yang kebetulan sahabat kakak ini juga kenal sama calonnya kakak, sedangkan calonnya kakak yang sekarang menjadi suaminya kakak itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau itu adalah kebaikan yang hubungannya itu dengan akhirat gitu. Sedangkan sejauh ini Mbak menjaga diri itu tujuannya biar mudah masuk surga, kata beliau seperti itu.
Jadi tolong Mbak, tolong kali itu beliau bilang, tolong kali bertahan, jangan dengarkan hawa nafsu dan Mbak akan menang. Itu yang kakak paling ingat kalimat beliau. Jadi seolah-olah beliau tuh kayak nangis, mohon-mohon, karena beliau kenal sama kakak tuh seperti apa, dan perjuangan kakak dalam menjaga diri seperti apa, kayak gitu. Sampai orang-orang, makanya tadi ada ustadz yang bilang, jangan pilih-pilih kali jadi orang gitu. Saking kakak nggak memberi celah untuk laki-laki itu untuk mendekat. Walaupun banyak kawan-kawan laki-laki, sangat banyak, malah lebih banyak laki-laki. Kalau itu yang kurang baiknya dari kakak. Lingkungan kakak itu lebih banyak kawan laki-laki. Namun setiap yang menanya, yang mau dekat sama kakak, pasti mereka bilangnya bisa gini, ada si A nanya tentang kakak seperti apa, beliau nih mau punya niat serius sama kakak, pasti jawabannya, jangan deh, jangan sama Siza, orangnya tegas sekali, nanti kalau misalkan sama Siza yang ada kamu diatur. Itu rata-rata jawabannya. Dan ya seperti itu, intinya kakak akan mendominasi bla 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 bla, dan bebas ya orang itu menilai seperti apa. Kan mereka mau ngelukis pakai kuas yang mana, pakai warna apa ya terserah mereka, atau mereka melukis tanpa kita minta gitu. Nah, setelah sahabat kakak ini ngomong seperti itu, kakak mikir, ya Allah benar, keputusan untuk kakak mengatakan iya untuk calon kakak atau suami kakak yang mengkhidbah kakak pada saat itu adalah keputusan setelah kakak istiqorah. Dan maha baiknya Allah, karena kakak pada saat istiqorah itu memang betul-betul berharap, misalnya gini, ini yang perlu diluruskan ya, dan juga akan kita bahas di next episode. Istiqorah itu bukan meminta Allah memilihkan satu dari dua, bukan sebenarnya. Namun kita menyerahkan kedua pilihan kita ke Allah, biar Allah aja yang pilih, terserah sama Allah. Bukan kita lagi kayak gini. Ada orang mikirnya istiqorah tuh kita kasih pilihan sama Allah. Saya punya pilihan A sama B ya Allah. Saya pilih yang mana ya? Kalau saya dimimpikan pilihan A, saya pilih A ya. Kalau saya dimimpikan pilihan B, saya pilih B ya. Bukan seperti itu. Namun yang sebenarnya, ya Allah saya punya pilihan yang menurut saya pilihan A ini jauh lebih baik. Namun saya sekarang menyerahkan semuanya sama Engkau. Kalau itu baik, maka nampakkan. Kalau itu tidak baik, maka juga nampakkan. Jadi Allah yang akan nampakkan. Apakah melalui ketenangan, melalui mimpi, dan sebagainya. Dan maha baiknya Allah lagi-lagi, kakak mendapatkan jawabannya itu melalui dua-duanya. Ketenangan iya, mimpi juga iya. Itu maha baiknya Allah. Jadi malahan kakak ragu setelah kakak istiqorah. Kan luar biasa ya pengaruh dan kekuatan iblis itu dalam memperdaya kayak gitu. Sampai kakak tuh udah ngomong sama mama kakak, satu hari menjelang khidbah kakak bilang seperti ini, saking pikiran kakak tuh kacau sekali dengan kekuatan iblis yang luar biasa. Sampai dibilang sama kakak bilang sama mama kakak, Mak, kayaknya nggak usah jadi aja nggak besok khidbahnya. Sampai itu keluar kata-kata itu dari mulut kakak. Kondisi pada saat itu di rumah kakak sedang bersiap-siap menyambut tamu datang. Karena istilahnya akan ada datang keluarga yang akan mengkhidbah. Itu semuanya lagi bahagia tuh, lagi ya tau lah anak pertama mau nikah, mereka semua siap-siap dan ya dengan ala kadar mereka sangat bersiap-siap gitu. Dan tiba-tiba kakak ngomong dalam keramaian, kakak bilang kayaknya nggak usah lah, nggak usah jadi nggak jelas nih pikiran saya. Daripada saya itu mama kakak cuman diam, beliau ngomong, jangan ngomong macam-macam ya nak, itu kurang lebihnya. Kalau bahasa Aceh, mama kakak ngomong bahasa Aceh, terjemahannya be pegang yang kengkenya bah nyoka sampai roh kuno kan perjalanan yang mudah, kayak itu kata mama kakak diam. Makanya besoknya kakak langsung jumpain sahabat kakak itu. Dan setelah kakak jumpain sahabat kakak, dan kakak punya prinsip pada saat itu, kakak jumpain beliau real minta solusi. Jadi apapun saran yang beliau kasih, kakak harus dengar, bukan pertimbangkan tapi dengar. Makanya ketika beliau menyarankan murni dan beliau minta tolong untuk tolong menang ya Mbak, jangan kalah sama iblis. Beliau bilang seperti itu, dan kakak jadikan itu sebagai kekuatan. Maka mulai hari itu kakak langsung tuh menutup hati, artinya menutup hati apa ya, pokoknya nggak mikirin siapapun lagi, terserah apapun yang terjadi, besok khidbah datanglah, apapun cerita, kalau besok lancar semua khidbahnya, maka emang itu yang terbaik. Nah ternyata emang Allah lancarkan, semuanya Allah lancarkan. Jadi kakak mengambil kesimpulan, berarti itu adalah jawaban yang terbaik. Artinya seperti yang Dek Icut bilang tadi, ragu-ragu itu pasti, karena kalau nggak ragu-ragu, berarti ya hidup kita nggak ada tugas dong iblisnya kayak itu. Jadi dia nganggur pada hari itu, nggak mungkin itu terjadi. Jadi emang pasti ada keraguan-raguan itu muncul. Namun lagi-lagi kita melibatkan Allah, meminta pertolongan Allah, dan kita insya Allah akan mampu dengan bantuannya Allah pastinya. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Panjang ya, kalau masalah keraguan itu mempanjang ya. Betul-betul. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi?
Itu nih ada pertanyaan di chat, cuman Japri aja soalnya tidak ingin disebutkan namanya. Ya. Jadi biar Lina yang bacain ya. Lin, kalau merasa kita tuh udah siap nikah dari beberapa indikator tadi, tapi terhalang di restu orang tua, gimana ya? Terhalang karena jarak, nggak dikasih untuk ikut suami karena jauh, dan sama-sama udah punya kerjaan, tetapi susah untuk resign. Kira-kira ada solusinya nggak? Nih, terhalang restu orang tua karena jarak. Pekerjaan, sama-sama punya kerjaan, jadi sama-sama apa ya? Susah untuk resign ya, karena kerjaannya tetap gitu. Oke. Baik, ini masalahnya agak pelik karena kalau misalkan artinya gini, Allah tuh memberikan ujian tuh kan sesuai dengan kadar kemampuan seorang hamba ya. Kadang bisa jadi masalah tadi kalau dibebankan ke kakak nggak mampu. Artinya karena ada keterlibatan orang tua. Namun ya lagi-lagi kalau misalkan kita diberikan masalah seperti itu, artinya kita mampu untuk menuntaskannya. Dan kita doakan ya semoga saudari kita yang bertanya tadi, Allah kuatkan dan Allah berikan solusi segera. Namun lagi-lagi pertimbangan restu orang tua itu sangat penting, apalagi kita berada di pihak perempuan. Kita sebagai seorang anak perempuan nggak boleh mengabaikan namanya restu seorang ibu, restu orang tua kita, restu ayah kita, lagi-lagi sebagai wali kita. Apalagi tadi terhalang istilahnya terhalang restu gitu. Yang pastinya gini, kalau alasan orang tua kita itu adalah alasan yang syar'i, yang beliau melarang kita karena alasan syar'i, misal beliau itu terhalang jarak, ya terhalang jarak artinya beliau nggak bisa lagi jumpa sama anaknya, ataupun terhalang karena pekerjaan tadi dan sebagainya. Sebenarnya gini, langkah pertama yang mungkin bisa ditempuh adalah coba bicarakan baik-baik dengan orang tua kita. Kira-kira ketakutan seperti apa yang paling ditakuti sama mereka. Bisa jadi mereka takut kalau kita menikah sama calon yang kita sampaikan tadi itu, beliau ngiranya kita nggak mungkin pulang lagi untuk menjenguk beliau. Nah, kalau kita merasa kita udah diskusi sama calon kita yang tadi kita ta'aruf, ternyata kita udah prioritaskan sebulan sekali misal kita bisa pulang, atau 2 bulan sekali kita bisa pulang, kita bisa yakinkan orang tua kita. Kalau memang bisa, dan nggak boleh dibisa-bisakan, nggak boleh gitu. Yang ada nanti PHP kan, janji sebelum nikah bisa jenguk. Toh udah nikah nggak bisa lagi. Malahan kita kayak memisah setelah nikah misah dari orang tua, kan nggak baik juga. Kemudian kalau faktor kerja gitu, sebenarnya pekerjaan tuh nggak boleh jadi alasan seseorang tuh nggak jadi menikah. Karena kan emang tugas kita sebagai seorang perempuan tuh harusnya kita tahu yang tugas menafkahi itu adalah tugas laki-laki, bukan tugas seorang perempuan. Kita harus tahu itu. Jadi nggak boleh dalam pikiran kita mau kerja biar kita bisa menafkahi keluarga tuh nggak boleh. Itu bukan fitrah kita. Kalaupun kita mau bekerja, itu niatkan karena untuk membantu suami kita, biar lebih mudah dalam mencari nafkah atau lebih mudah dalam menghidupkan keluarga, itu boleh dengan izin dan restu dari suami. Nah, kemudian lagi kalau misalkan tadi menikah istilahnya harus resign salah satunya, kenapa enggak? Kalau memang udah direstui sama orang tua kita. Artinya nggak boleh jadi penghalang gara-gara kita itu nggak mau susah resign, susah keluar karena pekerjaan, nggak boleh. Karena emang berarti dia terkendala di kesiapan yang kedua, yaitu kesiapan sakofah. Yang terkait misalkan kewajiban kita sebagai seorang istri ngapain, ataupun hak seorang suami itu apa gitu. Termasuk ya tadi itu melalui pekerjaan. Jadi ya harus otomatis kalau tetap memilih untuk menikah sama calonnya tadi dan alasannya pekerjaan, maka harus dituntaskan dengan misal ya, karena kita tahu tugas kita adalah bukan mencari nafkah dan tugas suami kita adalah mencari nafkah, maka kita harus mengalah untuk resign dari pekerjaan tadi. Namun di kondisi yang lain, mengingat susahnya dan sulitnya mendapatkan pekerjaan itu yang juga itu adalah perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh orang tua kita, maka kita perlu mempertimbangkannya dan mendiskusikannya. Nggak bisa langsung resign tanpa mempertimbangkan gimana orang tua kita dulu kan, gimana caranya mereka merawat kita sampai kita dapat pekerjaan. Nah, kita juga harus ngomong baik-baik. Nah, di sini kita perlu istiqorah. Ini udah sangat perlu nih istiqorah. Artinya kita bicarakan dulu sama orang tua kita baik-baik, minta pendapat mereka, minta pandangan mereka seperti apa, dan alasan mereka tidak merestui yang realnya seperti apa. Minta solusi dari mereka. Jadi nggak boleh kita cuma sekedar dengar, nggak restu, gara-gara ini, gara-gara itu, tapi kita tidak mengajak mereka untuk diskusi. Langsung memvonis kita nggak bisa nikah gara-gara ini, gara-gara ini. Padahal kalau kita bicarakan dengan dari hati ke hati, barangkali kita akan dapat tuh solusinya. Mungkin bisa jadi tetap nikah, tapi
nggak ikut suami dulu untuk beberapa bulan untuk menyesuaikan dan lain sebagainya atau seperti apa. Itu orang tua. Kalau kita menyampaikan ternyata calon kita ini selain dia udah punya pekerjaan tetap, ada kelebihan-kelebihan yang nggak ada sama laki-laki lain misalnya. Kan kita udah jelasin ke orang tua kita, dan orang tua kita ternyata apa ya istilahnya tersentuh hatinya mendengar itu dan lain sebagainya. Ingat ya, lagi-lagi yang maha membolak-balikkan hati itu kan Allah. Dan biasanya seorang itu akan terbolak-balik hatinya setelah kita mencoba menjelaskan dan walaupun kita nggak boleh berharap penuh dari penjelasan kita itu jawaban dan pendirian orang tua kita akan berubah. Namun lagi-lagi ya kita minta sama Allah ya. Yang maha yang memberikan solusi dengan cara kita minta sama Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah dan juga semakin sering menghabiskan waktu dengan orang tua, semakin dekat dengan orang tua dan disitulah kita meyakinkan orang tua dengan mendengarkan juga pendapat dan pandangan mereka dan insya Allah sama-sama akan mendapatkan solusi. Dan kalaupun ternyata tidak berjodoh dengan laki-laki tersebut dengan berbagai macam pertimbangan, maka berbaik sangkalah sama Allah. Karena biasanya Allah menghadirkan sesuatu dengan mengambil sesuatu yang lain. Ya kan? Jadi ketika Allah mau menghadirkan yang terbaik, maka Allah hilangkan dulu yang baik. Bisa jadi calon sekarang adalah yang baik. Tapi ketika kita ikhlas dan ternyata kita nggak berjodoh dengan calon yang sekarang, maka ketika kita udah ikhlas, Allah akan hadirkan dengan orang yang jauh lebih baik. Maka teringat sebuah nasihat lagi. Suatu hari, ketika engkau merasakan suatu hari engkau akan merasakan sangat bahagia, bahkan engkau akan lupa bagaimana rasanya sebuah rasa sakit. Gitu. Ketika Allah menghadirkan nikmat, engkau akan terpana sampai engkau akan lupa bagaimana rasanya sebuah rasa sakit. Kalau kita udah ikhlas dan kita ridho atas apapun yang Allah berikan. Seperti itu. Dan lagi-lagi kita doakan semoga segera mendapatkan solusi terbaik. Karena memang harus dihadapi sendiri dan solusi itu memang datang dari Allah dan harus sendiri dekat dengan Allah dan harus meyakinkan orang tua dan adik lah yang paling tahu seperti apa kondisi orang tua adik dan bagaimana cara terbaik untuk mendekat dan menjelaskan kepada orang tua adik. Semoga Allah mudahkan. Ya, jadi kalau untuk yang pertanyaan tadi berarti kuncinya adalah meyakinkan lagi keluarga dulu ya, dengan berbagai cara yang kita tahu karena itu adalah orang tua kita gitu. Jadi yang tahu bagaimana meluluhkan dan bagaimana cara meyakinkannya kita juga. Kemudian lakukan sholat istiqoroh karena itu sudah masuk ke pembahasan terhalang oleh memang hal yang sebenarnya kalau sebelah perempuannya nggak ada penghalang lagi gitu. Cuman restunya orang tua ini yang harus kita dapatkan dulu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya. Bagaimana kita menyikapi seorang laki-laki yang hendak bertemu dengan kita dengan niatnya ta'aruf? Ternyata dengan perempuan lain pun dia ingin berta'aruf dengan tujuan hendak melamarnya. Dan dia tidak jujur kepada kita. Sedangkan wanita yang dilamar itu curhat kepada kita bahwa dia sudah dilamar oleh laki-laki tersebut. Wanita tersebut tidak tahu kalau kita sedang sama-sama dita'arufin. Oh, jadi sini ini ya, nggak jujur berarti ya. Gimana nih Kak, kalau dalam Islam? Karena masih ta'aruf ya. Mungkin pemikiran laki itu kayak gitu, lagi ta'aruf jadi nggak apa-apa, lempar pancing aja kemana-mana, nanti mana yang nangkap ikannya. Ya, betul tapi itu. Jawaban pertama adalah jangan bersedia untuk berta'aruf ketika yang memintanya adalah laki-laki itu langsung. Karena prinsip dari ta'aruf itu sebenarnya emang ada orang ketiganya, orang penengah. Jadi kalau misalkan ta'aruf tapi cuma berdua, itu cuma modus bernamakan ta'aruf, tapi bahasa lainnya itu adalah menuju pacaran. Karena kalau misalkan berdua itu kayak ya ujung-ujungnya juga ikhtilat kan ya, walaupun ya melalui chat, melalui telepon dan lain sebagainya. Maka nggak heran kalau muncul hal-hal seperti ini. Karena dia nggak ada yang menghakimi istilah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ta'aruf sesuai dengan jalan ta'aruf yang syar'i, itu kan ada murabbi itu. Ataupun ada orang ketiga yang menengahi dari pihak laki-laki satu orang, dari pihak perempuan satu orang, ataupun minimal satu orang lah. Misal kakak punya seorang kakak pernah menta'arufkan misalnya 2 orang, dua-duanya sahabat kakak, yang mereka nggak sadar bahwasanya mereka punya kecocokan misalnya. Kakak berinisiatif untuk menta'arufkan mereka. Jadi ada kakak di sana orang penengah.
Kalau ada perlu apa-apa yang mereka ingin tanyakan, tanyanya melalui kakak, tidak langsung melalui mereka berdua. Ada komitmen yang kakak yang pegang, bukan mereka berdua. Bahkan untuk chat aja mereka nggak boleh saling ngechat, bahas masalah itu gitu. Dan kalau kejadian seperti yang tadi itu kalau menurut kakak sih dari awal caranya udah salah. Karena ta'arufnya langsung sama dianya. Maka nggak salah kalau misalkan dia seperti Cut bilang tadi, lempar pancing. Yang mana yang ketangkap, yang mana ikannya lebih besar, yaitu kita ambil. Ya kan, yang lebih menguntungkan yang seperti itu. Maka untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, kita harus menjadikan diri kita berharga. Untuk mendapat contoh aja yang paling simpel sering dibilang di contoh-contoh di seminar tuh. Bukan orang tidak sembarangan orang bisa bersalaman dengan Ratu Elizabeth, karena memang Ratu Elizabeth itu berharga gitu. Dan juga dengan kita harusnya kita memposisikan diri seperti itu. Nggak gampang orang itu akan langsung bisa ta'aruf ya jalur-jalur yang banyak ditempuh oleh selebgram gitu. Misalnya aku mau dong kenalan sama kamu dengan serius DM, besok minta nomor WA, besok chat-chatan, besok ke rumah dan sejenisnya. Tapi perjalanannya itu walaupun nanti kita berjodoh sama si A tersebut, namun perjalanan untuk menjemput jodoh itu juga akan Allah catat. Itu yang jadi pertimbangannya gitu. Bukan hasil akhirnya saja yang menjadi indikator kesuksesan, namun proses menuju hasil akhir itu seperti apa? Sesuai dengan ridhonya enggak kira-kira? Kita memfokuskan diri untuk mendapatkan ridhonya atau cuma untuk mendapatkan hatinya? Yang ridhonya itu pakainya N besar, sedangkan hatinya itu adalah N kecil. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kedapatan kasus seperti tadi, ternyata dia itu ngakunya lagi ta'aruf sama kita, nggak taunya dia juga lagi taruh sama kawan kita. Maka jawaban pertama adalah jangan kecewa. Kalaupun kecewa, berarti salah kita yang pertama. Karena tadi itu, karena kita menggantungkan harap. Salah cara dan menggantungkan harap. Kan kekecewaan itu istilahnya karena kita menggantungkan harapan sama manusia. Ya kan? Dan kalaupun alasan jawaban yang kedua, maka kalau udah seperti itu, di awal aja dia udah nggak jujur. Baru ta'aruf loh, udah nggak jujur. Bisa kita kira-kira hidup dengan laki-laki seperti itu, menjadi kawan kita, menjadi sahabat kita, menjadi suami kita, menjadi imam kita, menjadi guru kita, yang tiap hari kita jumpa dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sanggup nggak kira-kira kita hidup dengan penuh kepalsuan, ketidakjujuran, ataupun hidup dengan penuh rasa curiga, bisa jadi dia udah nikah sama kita, dia ngaku sama orang lain dia belum nikah, auzubillah. Maka kita yang punya kapasitas untuk memutuskan kita mau lanjut ta'aruf atau enggak. Ta'aruf itu belum apa-apa loh. Ta'aruf itu baru pintu pertama untuk berkenalan, untuk memutuskan kita lanjut atau enggak. Jadi kalau ikutin jalan ta'arufnya sebenarnya, itu masih di tingkat tukar biodata harusnya. Jadi itu keputusan penuh sama kita. Kita mau lanjut atau enggak. Kalau diposisikan ke posisi kakak, ya kakak langsung memilih yang enggak lanjut. Karena kakak enggak siap hidup dengan orang yang tidak jujur. Karena bagi kakak jujur itu sangat penting, dan itu juga salah satu sifatnya Rasul. Kalau kakak mau membangun keluarga yang keluarganya itu adalah keluarga yang mencintai Rasul, mencintai Allah, maka kakak nggak mungkin mau hidup dengan seorang imam, dengan seorang laki-laki yang tidak menerapkan sifat-sifat yang Rasul cintai, yang seperti itu. Jadi nggak perlu jawaban yang panjang lebar, nggak perlu alasan yang panjang lebar sih untuk memutuskan pertanyaan tadi kakak rasa. Karena lagi-lagi kira-kira kalau kita melanjutkan ke dia, itu menjadikan kita semakin bersyukur, semakin taat sama Allah, atau semakin suka berburuk sangka, mendatangkan dosa, atau seperti apa gitu. Jawaban ada semua sama kita yang mengalaminya. Masa iya sih kita nggak sakit ketika kita dibohongi? Yang tadi itu contohnya. Masa iya kita nggak sakit? Ya lagi-lagi kembali ke kita, kalau sanggup dengan perlakuan yang seperti itu dan kita sanggup menerima konsekuensi. Kalau tiba-tiba ke depan ataupun di hari-hari berikutnya dia melakukan hal yang sama dan kita masih sanggup-sanggup saja, ya tafadhol. Kan yang menjalaninya itu adalah yang ya kita gitu. Artinya bukan orang lain. Ya orang lain nggak akan, kalaupun mungkin sekarang istilahnya ada teman-teman kita yang akan memberikan semangat ke kita, meyakinkan kita, motivasi kita, ada orang tua kita. Nanti ketika berumah tangga, itu hanya ada kita dan dia. Kalau dia jujur, berarti hanya ada kita, saya, begitu. Sanggup nggak saya menguatkan diri saya sendiri? Kalau sanggup, tafadhol. Kalau enggak, silahkan mundur. Artinya masih banyak orang-orang yang terbaik yang juga Allah persiapkan kalau kita merasa diri kita itu adalah orang-orang yang siap memperbaiki diri kita untuk menerima yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi kalau perlu nggak ya pendapat Icu? Jawab aja. Jadi biar nggak ini kita berdua sering jadi. Iya. Jadi kalau karena itu masih ta'aruf ya, beda ceritanya kalau kita udah
mungkin khitbah lebih banyak lagi pemikiran kita karena banyak pertimbangan. Tapi ini masih ta'aruf yang notabene itu kalau ta'aruf itu kita masih ada keputusan di situ mau lanjut apa enggak. Dan Ijud yakini satu hal, kalau sesuatu yang dimulai dengan cara yang tidak baik pasti akan berakhir dengan cara yang tidak baik. Yang tadi laki itu melakukan tidak jujur. Kita sanggup nggak sih kayak gitu kan? Untuk kedepannya hidup dengan lelaki yang kayak gitu. Oh, udah ada pertanyaan lagi nih. Sama Icu juga ada pertanyaan. Kira-kira mau yang mana dulu ya? Oh, sama yang ini dulu ya. Ini paling satu lagi kalau yang di sini. Di sini ini satu sama yang di grup ya, satu lagi ya. Sama Icu ada nih satu. Oh ya. Oke. Banyak ya pertanyaannya kalau tentang ini ya. Atau kita pending. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uktilina, saya mau mengajukan pertanyaan. Baik, ketika seorang wanita sudah memiliki niat untuk menikah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW, juga untuk menjaga kehormatan diri, akan tetapi ikhtiar apa yang harus ia lakukan sementara ia jarang keluar rumah dan dia bicara dengan laki-laki pun tidak biasa. Kalaupun dia keluar untuk bekerja dan karena ada hal yang terpenting, dan apakah salah dengan sikapnya dalam menanti jodohnya? Kemudian, dia juga kalau bicara dengan lawan jenis secara tatap muka merasa khawatir dalam masalah salah pandang, sehingga ia memilih menghindar. Dan karena wanita ini tadi juga di lingkungan keluarga yang kebanyakan wanita, dan pembawaannya pendiam, dan juga jarang bertemu orang luar, bukan dari keluarganya, bagaimana yang sebaiknya harus ia lakukan dan kondisi yang seperti itu? Oh, jadi pertanyaan itu, dia adalah seorang wanita yang jarang keluar rumah. Jadi ikhtiar apa yang harus dia lakukan dalam dia menanti jodohnya? Nggak mungkin dia tunggu-tunggu di rumah kan. Walaupun ada katanya jodoh pasti bertemu. Membeli coba sih. Jodoh nggak akan bertemu kalau kita nggak ikhtiar ya kak. Ini cara ikhtiarnya gimana ya? Iya. Oke, ini kegalauan kebanyakan muslimah sih. Banyak sih yang kayak gini ya. Betul, karena kan misalnya kita pengen jadi muslimah yang taat kan, jadi kita pengen di rumah aja kadang menjadi bermanfaat di rumah dan lain sebagainya. Namun kita juga mau menikah, tapi kalau kita di rumah kayak nggak ada yang tahu kalau di rumah tuh ada seorang gadis atau seorang bunga setangkai bunga yang siap petik, bisa seperti itu kan. Bagaimana cara memberitahukan kepada kumbang-kumbang, datanglah kemari gitu, aku siap menanti dan aku siap dijemput, bisa seperti itu kan. Biar apa yang bisa saya lakukan, bagaimana caranya saya melakukan ikhtiar tersebut. Nah, apa bahasa lainnya ya, bersosial itu penting, sangat penting, karena memang ketika kita memilih menjadi seorang yang taat, sebagai seorang wanita yang taat dan memilih di rumah saja itu juga penting dan itu juga benar. Artinya memang fitrah kita bagusnya di rumah bagi perempuan. Namun di rumah itu juga ada keluarga, ada anggota keluarga, misalnya ada abang kita yang juga mereka punya lingkungan di luar sana, punya adik-adik laki-laki kita yang punya dunia di luar sana gitu, dan punya om kita ataupun paman kita dan lain sebagainya. Artinya ikhtiar pertama yang perlu kita lakukan adalah kalau kita emang tidak banyak pergaulannya, sampaikan bahwasanya kita udah siap menikah sama orang tua kita. Paling tidak itu bisa mengurangi beban kita. Kalau kita udah menyampaikan, mak, ayah, adik, atau kakak udah siap untuk menikah, tolong carikan calon. Beban kita, setengahnya udah kita berikan ke mereka. Mereka yang akan pikirkan tuh, wah, ini anak udah minta nikah nih, kita harus mikirin calonnya siapa. Berarti kita udah menyampaikan beban kita ke mereka setengah, gitu istilahnya. Kemudian cara selanjutnya adalah, walaupun kita memilih di rumah aja, pasti kita ada aktivitas kuliah kan ya, dan ada aktivitas lainnya, misalnya kita pernah masuk organisasi, contoh, kalaupun nggak pernah, kayak harus dipernahkan tuh, karena penting. Masuk organisasi yang organisasi perempuan semua misalnya, ataupun yang ada laki-laki, tapi kita milih yang organisasi yang divisinya perempuan semua, muslimah misalnya. Kita perlu tuh, karena seperti Cik bilang tadi, kalau kita mau berikhtiar, ya ikhtiar kita juga harus maksimal. Yang salah satunya itu adalah bersosialisasi dengan cara-cara yang syar'i. Contoh, boleh nggak kita nggak usah di rumah selalu, misal kita masuk organisasi, boleh. Ya kita yang harus milih organisasi seperti apa. Kalau misalnya di organisasi itu ternyata harus ikut rapat dari jam 10 malam sampai jam 12, maka kita nggak akan masuk ke sana. Namun ada organisasi yang dia ada hari-hari khusus untuk kajian Jumatan, itu khusus perempuan. Dan organisasi itu dia melarang keras terjadinya istilah campur baur antara laki-laki dan perempuan. Why not kita masuk ke sana? Atau kita masih bisa menjaga diri ya kan?
Dan di sana itu kita, apa sih pentingnya berorganisasi, apa sih pentingnya bersosialisasi, kita akan jumpa dengan orang-orang yang punya dunianya lebih luas. Mungkin ada orang yang senior-senior kita yang udah menikah misalnya, punya adik laki-laki yang beliau tuh sedang ikhtiar mencarikan calon buat adiknya. Jumpa sama kita misalnya, ternyata kita emang calonnya. Maka akan ada orang banyak berinisiatif ketika melihat kita di lingkungan itu kita belum menikah, maka mereka juga akan ambil andil. Kalau kita masuk ke organisasi yang tepat, mereka nggak mungkin tenang tuh membiarkan misalnya rapatnya sampai sore, yang lain udah pada nikah semua, dijemput semua sama suaminya. Tiba-tiba cuma kita tok sendiri yang pulangnya tunggu Grab ataupun tunggu koala misalnya kalau di usia dan sebagainya. Jadi pasti mereka juga akan memikirkan, sama siapa ya kita caloninnya, sama siapa ya kita jodohin dan sejenisnya. Ya kan? Itu karena kita tadi memilih untuk bersosialisasi. Nah, kemudian lagi adalah ketika kita misalkan di kuliah, ada seseorang yang dekat sama kita, dalam artian kakak-kakak, bukan ikuan ya, ini bukan lawan jenis yang kakak maksudkan. Ada senior-senior kita yang udah berhasil menikah dan beliau kita percaya sebagai orang yang amanah. Maka sampaikan sama beliau. Mungkin sama orang tua, nanti yang dicari sama orang tua, yang lingkungan kawan-kawan orang tua kita aja. Sampaikan sama kakak yang ini, Kak, insya Allah saya udah siap menikah. Ini biodata yang saya bisa berikan. Kita udah punya itu banyak, tuh bisa di-download dimanapun. Biodata ta'aruf, kan? Isikan biodata ta'aruf kita, berikan sama beliau. Kak, tolong carikan Ana seorang calon ya. Kriteria-kriteria ataupun seperti apa biodata yang saya inginkan sudah ada di biodata ini. Mohon bantuannya, Kak, atau seperti apa. Itu insya Allah banyak orang-orang yang akan membantu kita. Dan lagi-lagi, jangan takut akan pertolongannya Allah. Toh kita udah menjalankan sesuai dengan yang Allah perintahkan, menjaga diri dengan begitu baik, tidak banyak bergaul dengan laki-laki, udah begitu menjaga, maka ya Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat pula. Tapi jangan juga menutup diri sepenuhnya sehingga tidak ada yang tahu bahwasanya kita masih ada di muka bumi gitu. Jadi silahkan mencoba bersosialisasi dengan cara yang syar'i, dengan cara yang masih dibenarkan oleh Allah, yang tidak mengabaikan fitrah kita sebagai seorang perempuan. Kakak rasa itu nggak salah untuk dicoba. Seperti itu. Iya, jadi sosialisasi itu emang paling penting ya, karena manusia pun emang manusia sosial kayak gitu. Banyak cara-cara sosial, kalau memang nggak mau bergaul sama lawan jenis, ya bisa pilih-pilih, kayak liko-liko dengan perempuan, kan bisa. Setidaknya orang lain harus tahu bahwa kita masih hidup, masih bernafas, kita ini masih ada, kita ini fitrahnya sebagai perempuan, gitu kan. Perlu promosi ya. Promosi ke sesama akhwat ya. Mungkin promosinya ke sesama akhwat untuk dicarikan ya, bukan ke umbar-umbar gimana ya. Betul, apalagi sampai buat spanduk tuh nggak perlu kan, kan? Buat spanduk ini menerima jodoh dalam bentuk apapun tuh nggak perlu gitu. Iya, mana tahu kan kawan kita itu punya abang, punya saudara kan. Oke, kalau sama-sama menjaga diri bisa juga. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Bu Lina? Ada. Bentar ya. Atau mau yang dibaca yang tadi? Ditampilin aja di layar. Bentar ya. Oh, ini punya yang tadi. Belum diedit. Ini aja. Bentar lagi diedit. Oke, pertanyaan dari Rina. Benar meriah. Jojo ya? Masya Allah. Oke, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya punya saudara. Dia tidak menikah sampai sekarang karena dia divonis dokter memiliki sindrom atau kelainan. Sehingga tidak bisa memiliki anak. Bagaimana kira-kira pendapat kakak dan solusi yang bisa kakak berikan? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ini sindromnya sindrom apa ya, kok bisa nggak punya anak? Penyakit mungkin Kak? Sindrom beda ya Kak dengan penyakit ya? Betul. Dalam segi ilmu biologi yang kaji pun nggak ada sih sindrom yang ada sindrom yang tidak bisa melahirkan anak setahu itu ya, sampai mental abusive pun masih bisa melahirkan anak. Oke, silakan. Kita doakan ya, semoga saudari kita yang satu ini, saudaranya gitu ya, semoga Allah angkat segala penyakitnya dan ketakutan yang menghantuinya sebenarnya. Amin. Karena bisa jadi ketakutan itu malah nanti kayak kita menjadikan kita ragu sama kemampuannya Allah. Padahal kalau kata Allah apapun fayakun. Jadi maka jadilah itu harus kita yakini. Dan terkait sindrom atau sebutan penyakit tadi itu sebenarnya dalam segi dunia medis, dalam segi ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan dengan kandungan yang bahkan dia nggak perlu pengobatan sebenarnya. Ketika ada seorang yang kakak tahu nih ya, dengan awam ilmu kakak, ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan rahim
yang harusnya dia misalkan kista gitu, yang harusnya dioperasi, malahan dokter-dokter kandungan itu menyarankan untuk segera menikah karena penyakit itu akan hilang sendiri dengan menikah. Karena ketika hamil maka kistanya akan menghilang. Ada seperti itu. Kemudian ada lagi yang perlu kita tuntaskan di sini adalah jangan terlalu takut dengan segala sesuatu yang belum terjadi. Itu perlu kita kekuatan seperti itu. Artinya jangan terlalu takut dengan masa depan, tapi kita harus menghadapi. Dan kalaupun alasan nggak mau menikah karena takut nanti nggak punya keturunan, itu ketakutan yang sedikit berlebihan kakak rasa. Kenapa? Walaupun memang kita mudah mengatakan, yang menjalannya kan sulit gitu ya. Ada ikhtiar yang masih bisa dilakukan. Kita hidup di negeri yang sudah banyak sekali perkembangan dunia medisnya itu sudah berkembang pesat. Masih banyak dokter-dokter yang bersedia untuk memberikan konsultasi terbaik dengan kita terkait solusi-solusi tentang penyakit kita. Dan kakak rasa pun kayaknya penyakit yang dialami itu kan bukan penyakit aneh yang belum ada penanganan sama sekali selama ini. Pasti ada yang udah pernah mengalami dan mungkin udah berhasil juga diangkat penyakitnya. Gitu. Dan kalaupun takut nantinya misalkan jodoh kita itu adalah orang yang tidak bisa menerima keadaan kita, maka makanya tadi bagusnya ta'aruf itu seperti itu. Di biodata ta'aruf itu kan dibuat tuh riwayat penyakit yang pernah dialami, yang sedang dialami itu dibuat dengan begitu jelas. Bahkan kita sampaikan dan wajib menyampaikan dan tidak boleh menyembunyikan. Kita sampaikan ke calon kita itu terkait penyakit kita seperti apa, ikhtiar kita dalam menyembuhkan penyakit itu seperti apa. Tetap harus ada ikhtiarnya, bukan berarti kita legowo menerima keadaan kita ini ada penyakit, terus kita langsung ambil kesimpulan siapa yang mau terima saya terima, kalau enggak ya sudah mundur saja, juga enggak boleh seperti itu. Artinya kita tahu diri, kita ini ada sesuatu yang mengganjal di tubuh kita, namun kita masih bisa berikhtiar untuk mengangkat keganjalan itu. Dengan cara seperti kita berkonsultasi dengan dokter spesialis, atau kita konsultasi kita perawatan dengan herbal, dengan obat atau apapun itu, dan setelah kita udah berikhtiar maksimal ternyata belum sembuh juga, boleh misalnya kita menyerah, tapi bukan berarti kita berputus asa. Ya tetap aja kita menerima siapapun yang mau mendekat ke kita sampaikan kekurangan kita, kalau dia menerima berarti alhamdulillah, emang itu jodoh yang Allah sampaikan ke kita. Namun kalau misalkan dia juga belum menerima, berarti dia bukan jodoh kita gitu. Artinya kita nggak boleh berhenti karena kesimpulan yang kita buat sendiri, kita memvonis diri kita nggak punya anak. Bahkan dokter pun tuh nggak apa ya, kalau dokter yang kuat sakafahnya, mereka tidak akan memvonis. Bahkan ada dokter yang kalau sakafahnya bagus itu mereka akan mengatakan bahwasannya tugas mereka itu cuma berusaha, tapi yang mengangkat penyakitnya, yang menyembuhkan tuh Allah, bukan karena dokternya gitu. Bahkan banyak hasil riset membuktikan ada beberapa kasus yang penyakitnya itu langka dan unik, yang aneh malahan, yang tidak pernah didapati sebelumnya, itu bisa sembuh hanya karena diperdengarkan murotal surat Ar-Rahman misalnya, ataupun surah Al-Fatihah. Itu hanya diperdengarkan itu, dan itu bisa sembuh. Karena apa? Kekuatan tadi itu. Bahkan dalam dunia kesehatan aja, yang kakak ketahui, dunia psikologi juga, penyakit itu malahan disebabkan 90%-nya karena sugesti, bukan karena penyakitnya, atau bukan karena penyebab penyakitnya, atau bukan karena faktornya gitu. Artinya juga sama seperti kasus tadi, ada penyakit yang hilang hanya karena beliau ini rutin mendengarkan murotal. Dan lagi-lagi ya, prinsip kita adalah tauhidnya kita itu adalah yang maha menyembuhkan penyakit itu bukan dokter, bukan juga obat, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Maka jangan ragu sama kemampuannya Allah. Gitu. Jangan langsung memvonis seolah-olah kita nggak akan sembuh dari penyakit itu, dan seolah-olah kita akan mendapatkan efek jera dari penyakit yang kita derita kalau kita memaksakan kehendak kita. Padahal ya selama kita masih berusaha dan ikhtiar untuk melawan penyakit tadi atau mencabut penyakit tadi, maka sambil mengharap pertolongan dari Allah, maka nggak ada salahnya kita membuka hati untuk menerima orang-orang yang berniat baik untuk menikah kita. Bukan langsung memvonis dan menutup diri dari niat-niat orang baik yang mungkin salah satu niat dari mereka itu adalah jodoh yang udah dijodohkan sama kita. Namun kita sendiri yang menjauhkan diri. Contoh simpelnya adalah kayak ketika seorang itu tenggelam di lautan yang luas, dia minta pertolongan sama Allah, ya Allah, jika memang engkau ada, maka datangkan aku bantuan. Maka tiba-tiba ada kapal besar yang lewat. Apa yang ditawarkan oleh awak kapal, ayo naik kemari biar saya tolong kamu, agar kamu nggak tenggelam. Namun si orang tenggelam ini bilang, nggak mau, saya lagi nunggu pertolongan Allah. Pergikan kapal besar, datang kapal sedang menawarkan hal yang sama. Jawaban yang orang yang mau tenggelam juga sama, saya nggak mau, saya lagi nunggu bantuan Allah.
sampai datang kapal kecil atau perahu kecil menawarkan bantuan, jawabannya masih sama. Saya nggak mau, saya lagi nunggu pertolongan Allah. Apa kata Allah? Padahal yang tadinya datang, mulai dari kapal besar, kapal sedang, sama kapal kecil, itu adalah bentuk bantuan yang aku berikan, tapi kamu tidak menerimanya. Lantas bantuan seperti apa lagi yang kamu inginkan? Nah, tinggal seperti itu. Artinya kita kadang nggak sadar, solusi yang Allah tawarkan itu mungkin ada di sekeliling kita, namun kita menganggap itu sebagai sebuah masalah. Karena kita sendiri yang mensugesti diri kita bahwasanya Allah tuh nggak mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan kita hadapi. Padahal Allah udah memberikan, kalau kata lainnya itu apa ya, udah memberikan mantranya, yaitu kun fayakun. Allah alam bisawab. Semoga Allah segera angkat segala penyakit ini, insyaallah. Sudah Ndek Cik Nahila? Ya, langsung aja ke pertanyaan terakhir ya. Icu rasa udah Iya. jelas sekali tadi jawabannya ya. Apakah dalam Islam diperbolehkan tunangan? Dan bagaimana tanggung jawab kita setelah bertunangan? Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah sebesar apa rasa kita untuk mempertahankannya. Oke. Ini dilema banyak muslimah juga kayaknya ya, apalagi zaman sekarang banyak gitu yang tunangan. So, Sebenarnya ada nggak sih tunangan itu, Kak? oke. Dalam Islam ya, secara Islam tidak ada yang namanya tidak ada syariat tunangan. Tunangan itu adalah Kak, suaranya kecil. ya. Sekarang jelas? Oke. Dalam Islam tuh nggak ada yang namanya syariat yang mensyariatkan untuk tunangan. Tunangan tuh nggak ada dalam budaya Islam artinya. Itu adalah budaya Barat yang diambil oleh orang Islam kebanyakan sekarang. Dan kalaupun ada yang sekarang kita kenal dalam Islam tuh adanya khitbah. Nah, kan sekarang khitbah bawa cincin, Kak. Boleh nggak? Nah, kalau cincin yang dibawa dianggap sebagai pengikat dan gara-gara ada cincin itu menjadikan kedekatan dua orang insan tadi seolah-olah tidak lagi berjarak dan menjadikan mereka seolah-olah mereka udah pasti nikah, maka itu tidak dibenarkan, bahkan ada yang mengatakan haram. Seperti haramnya pacaran. Namun kalau misalkan itu adalah sebagai bentuk hadiah yang dihadiahkan dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan, tanpa ada maksud ikatan apapun di sana, maka itu dibenarkan. Namun hanya sebagai hadiah saja. Nah, artinya kalau misalkan dalam tunangan di sini, sampai sekarang kan, auzubillah budayanya ya, luar biasa. Padahal kalau sebaiknya kan ketika bukan tunangan, ketika khitbah itu malahan calon laki-laki tidak datang. Ya kan, untuk menjaga hatinya biar lebih mantap dan biar segera mau akad gitu. Biar kalau mau puas-puasin liatin si perempuannya ya nikah dulu, istilahnya seperti itu. Kalau sekarang kan enggak ya, orang mau repot-repot ngeluarin banyak uang untuk ngadain acara tukar cincin ataupun ngadain acara tunangan itu dengan malahan ada yang tunangan itu udah kayak acara resepsinya orang-orang biasa kayak gitu. Kalau bahasa lainnya mau ngehabisin uang sebanyak itu. Terus kalau udah tunangan tuh nanti ada lagi dipasangin cincin sama laki-lakinya sambil pegangan tangan, foto berdua diekspos ke media dan lain sebagainya. Itu aja udah banyak sekali langkah-langkah yang harusnya tidak dilakukan kalau kita mengambil jalan Islam gitu. Karena emang dalam Islam sendiri yang disyariatkan untuk disampaikan ataupun dikabarkan ataupun untuk diumumkan adalah akad ataupun nikah. Nikah yang disuruh umumkan, bukan khitbah. Namun kalau misalkan ada juga yang istilahnya dibenarkan untuk mengumumkan khitbah dengan tujuan misal untuk menghindari fitnah, biar si wanita ini nggak kena fitnah lagi, misalnya karena kondisinya dia sangat-sangat cantik misalnya ya. Banyak kayak laki-laki yang mengincar dia ataupun yang udah ngantri di belakang sana. Jadi perlu diumumkan khitbah biar nantinya nggak menyakiti laki-laki yang tadinya kayak terkesan PHP, ini nggak ada kabar, rupanya udah nikah aja atau apa gitu. Dikabarkan boleh, tapi kalau yang seperti sekarang, yang kebanyakan yang seperti sekarang kakak rasa tidak tepat. Yang sampai tukar cincin, pegangan tangan, foto, ada yang ngambil video mahal-mahal dan lain sebagainya yang sudah melanggar aturan syariat itu tidak benar. Dan kalau pertanyaan tadi selanjutnya di bawah tadi itu bagaimana sebatas mana boleh mempertahankan rasa ataupun menunjukkan rasa itu, belum ada rasa apapun harusnya. Selama belum akad, selama belum dia menggenggam tangan wali kita, itu belum ada hak apapun yang harus kita tunaikan ke dianya gitu. Nggak ada apapun perasaan-perasaan dia harus kita jaga, sebatas kita cuma menjaga bahwasannya udah ada keterikatan antara dua keluarga. Ada marwah keluarga kita harus kita jaga karena keluarga kita sudah menerima khitbahnya.
Tidak ada khitbah di atas khitbah. Itu yang paling bisa kita jaga. Artinya kita sudah menerima beliau sebagai calon suami kita. Ketika ada laki-laki lain yang datang ke rumah kita, maka nggak ada lagi penerimaan kedua. Itu saja. Ya selebihnya nggak ada. Boleh nggak kalau misalkan pergi berdua mungkin untuk saling mengenal, tadinya ta'aruf nggak maksimal, mungkin mau lebih kenalan sebelum sambil nunggu akad, tapi udah tunangan? Enggak, tetap nggak boleh. Kecuali didampingi oleh mahram. Kita didampingi oleh orang tua kita, atau didampingi, pokoknya intinya nggak boleh cuman berkhalwat, cuma berduaan, nggak boleh tetap. Sama hukumnya itu sama dengan pacaran. Pokoknya sebelum akad itu belum halal. Itu aja batasannya. Kalau kita udah paham halal dan haram, maka kita nggak perlu penjelasan yang lain. Kakak rasa itu jelas sih. Terus ini katanya, sambung dari pertanyaan itu sedikit ya. Katanya dia mengumumkan tunangannya itu dengan tujuan agar orang tahu bahwa dia sudah tunangan. Tapi ya kayak kakak bilang tadi itu. Tapi dia diikat oleh laki itu karena laki itu ingin bepergian jauh. Otomatis mereka tidak bertemu. Bagaimana itu? Oke. Kalau niat tadi itu mungkin untuk menjaga keamanan diri kali ya, biar laki-laki lain nggak tersakiti, ya boleh-boleh aja kakak rasa. Namun ya ke dianya, karena tuh ujiannya berat loh. Apalagi misalkan laki-laki itu udah pergi jauh. Maksudnya gini, tergantung dari kita sebenarnya. Kenapa kita mau diikat? Kalau kak belajar di kisah Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu sampai harus syarat untuk menikahi istrinya tuh harus nunggu 2 tahun kan ya. Dan gak ada ikatan apapun gitu. Artinya kalau misalkan sanggup menjaga, ya menjaga aja dengan mempercayakan sama Allah. Kenapa lebih percaya ke cincin itu ketimbang sama ikatan yang Allah berikan? Itu pertanyaannya maksudnya. Jadi kalaupun dia mau umumkan ya nggak salah. Dia mau kasih tahu sama orang-orang yang mau datang ke tempat dia, nggak usah datang lagi ya. Aku udah ada yang datang. Itu nggak salah kakak rasa. Tapi yang kelirunya, dia mau tunangan gara-gara calonnya mau bepergian jauh. Untuk waktu yang sampai kapan? Karena banyak sekarang orang tunangan sampai 3 tahun. Itu udah melampaui batas khitbah. Walaupun secara syar'i nggak ada ditulis khusus batas khitbah seberapa lama. Yang ada disuruh segerakan. Dan kakak rasa 3 tahun tuh bukan waktu yang segera. Tapi itu selama, itu istilahnya selama itu gitu. Dan apa ada jaminan selama bepergian jauh itu mereka nggak saling chat-chatan, nggak saling komunikasi. Dan bagaimana kalau misalkan di situ nanti mereka malahan kayak jadinya kayak orang pacaran yang ala-ala LDR. Apakah mereka bisa jamin bahwa syaitan tuh nggak akan mengganggu mereka karena mereka udah ada ikatan tunangan dan mereka saling bisa menjaga. Kalaupun bisa saling menjaga, ngapain harus terima tunangan dulu? Kan bisa juga mereka saling menjaga hati untuk tidak menerima siapapun. Kalau dia udah siap, si calon laki-laki itu udah siap, dia tinggal pulang, datang. Dan perempuan pun ya nggak nerima yang lain ketika dia belum datang, selesai. Daripada dia itu yang tadi itu nanti. Makanya muncul pertanyaan tadi yang kedua tuh, sejauh mana rasa yang boleh dia berikan kalau dia udah tunangan. Jadi kan istilahnya dia akan curahkan perhatian dia ke calonnya. Karena ada ikatan keluarga aku udah datang ke keluargamu loh. Masa iya sih kita nggak ada komunikasi apapun, keluarga kita aja udah saling berhubungan. Masa iya sih kita nggak saling berhubungan? Dan lain sebagainya. Masih banyak alasan-alasan yang akan muncul ketika kita membenarkan alasan pertama. Seperti itu. Cuman kalau udah terlanjur gimana? Ini kan kejadian seperti itu. Maka berarti harus kuat-kuatin diri untuk menjaga hati. Sesikoh ataupun sekuat menjaga diri untuk tidak menerima laki-laki lain karena tunangan tadi, maka sekuat itu juga harus menjaga diri untuk tidak terkontaminasi memberikan rasa sebelum akad. Meskipun itu tunangannya gitu. Jadi sampaikan sama beliau, kalaupun udah tunangan, udah terlanjur tunangan, si calonnya udah pergi jauh, maka jaga juga sejauh dia pergi, sejauh itu juga batasan yang harus ada antara kita sama dia sebelum ada akad. Kalau dia mau diperhatikan, kalau dia mau ada ikatan yang lebih serius, kalau dia mau ada ikatan yang semua perhatian kita curahkan ke dia, maka pulanglah, jumpai wali kita, selesaikan akad, maka saat itu juga mau dia sejauh apapun, kita akan membuat dia semakin dekat dan terasa sangat dekat dengan kita. Itu saja Kak Rasa. Ya, ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan dilema orang-orang sekarang Kak ya. Banyak karena sekarang kita lihat tunangan megah-megah gitu ya. Berarti untuk tanggung jawabnya itu sendiri, kalau bisa jangan kasih rasa dulu maksudnya gitu Kak ya. Berarti belum ada tanggung jawab penuh selama belum ada akad. Jadi itu ya pertanyaan. Betul. Memang nggak ada tanggung jawab apapun selain memang mau cuma memberi batasan, nggak ada khitbah di atas khitbah. Kita anggap tunangan yang tadi dinamai tunangan itu dengan khitbah ya. Jadi sebatas kita nggak menerima pinangan dari laki-laki lain. Itu aja, lain nggak ada. Berarti kalau
mau berakhir di tengah jalan bisa nggak? Bisa aja kalau misalkan dia itu, misalnya gini, khitbah itu sebenarnya kan harusnya kalau secara syar'i kan, khitbah itu kenapa disuruh segerakan ke akad? Karena biar ketika ragu-ragu itu muncul, setan nggak menang. Makanya disuruh segerakan antara batasan khitbah dengan nikah itu nggak boleh lama. Tapi kalau misalkan kejadiannya udah tunangan, kemudian nanti membatalkan, itu seperti apa? Itu hukumnya sebenarnya kurang baik dan kurang bagus membatalkan khitbah. Bahkan apa ya istilahnya, entah makruh, pokoknya termasuk hukum yang tidak disunahkan. Tidak disunahkan untuk membatalkan khitbah. Karena untuk memutuskan kita mengiyakan atau menidakkan khitbah, itu kan udah keputusan yang kita buat dengan pertimbangan yang melibatkan Allah. Lantas kenapa kita di akhirnya jadi ragu-ragu? Harusnya kalau kita mau ragu-ragu sebelum kita mengatakan iya gitu. Makanya lagi-lagi Islam mesyariatkan batasan antara jarak antara khitbah dengan nikah tidak boleh terlalu lama. Karena tadi itu apalagi pergi jauh. Emang ada jaminan di luar sana dia nggak dapatin perempuan lebih baik, ataupun laki-laki nanti yang perempuan ditinggal ini nggak jumpa lagi sama laki-laki yang jauh lebih baik di sini dan sejenisnya gitu. Mengingat kelemahan kita yang kita nggak bisa dan nggak berdaya berhadapan dengan setan yang pengalamannya udah puluhan ribu tahun, maka lebih baik kita menghindari diri dari rayuan dia. Gitu sih menurut kakak. Baik, terima kasih. Semoga semua jawaban udah habis ya pertanyaannya Bu Lina? Ya, sudah habis. Ya udah habis. Waktunya juga udah molor nih setengah jam. Ya. Kalau ada teman-teman di Pulau Jawa sudah asar nih ya. Ya, udah ini ya, udah nggak apa-apa, seru karena pembahasan ini pasti jadi pusat perhatian kaum anak-anak muda sekarang ya. Oke, karena udah mau asar juga, kita akhiri aja acara pengajian kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya, yang udah ikut bergabung bersama pengajian kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Lizena yang udah memberikan dan sharing-sharing ilmu ya, lebih ke sharing. Sama-sama kita belajar ilmu untuk mempersiapkan diri untuk menyambut fitrah kita sebagai perempuan tentunya ya. Oke, saya selaku pembawa acara pada hari ini juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja dari perbuatan atau perkataan saya. Saya cukupkan saja pada hari ini kajiannya. Akhir kata saya, ya. Kita doa dulu. Oh ya, sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan doa ya dari Saudari Umira Salfi. Masih ada nggak Umira Salfinya? Ya, kepada Saudari Umira Salfi, persilakan. Sadaqallahul aliyyul azim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. An walidina wa an masyaikhina wa an jaddina wa an jaddatina wa an ustadina wa an ustadatina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minas al ahya'i minhum wal amwas birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwi 'indal hisab. Allahumma ya Fattah iftah 'alaina abwabal 'ilmi wa abwabal khairi wa abwabal rizqi wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah
وأبواب العافية وأبواب المغفرة وأبواب الهداية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تضع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan pembacaan doa tadi oleh Umira Salfi, maka berakhir pula kajian kita pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kak Lisa, Icut, Umira Salfi, Artika, Desi, lagi Nita, Narliani, sama Anissa. Udah boleh live kan? Ya, silakan. Kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.